Bab 1651. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan kami, ada 10 nafas, seperti asap serigala, yang sangat mengerikan. Hal yang paling menakjubkan adalah mereka berempat tidak lebih lemah dari lelaki tua berjubah hitam itu. Mereka bukan orang suci biasa, tetapi keberadaan Ming Sheng Dacheng. Bahkan salah satu dari mereka, yang napasnya mengguncang bumi, jauh lebih kuat daripada keberadaan Ming Sheng Dacheng. Puncak Seng Ming. Banyak orang menjadi pucat. Kali ini, pihak lain meluncurkan keberadaan puncak Ming Sheng, dan ada 4 Ming Sheng Dacheng dan selusin Ming Sheng Xiao Cheng. Barisan seperti itu, terlalu mengerikan. Jika dikepung, mereka hanya menemui jalan buntu, tidak akan ada peluang. Kalian semua masuk ke peta gunung dan sungaiku. Lu Ming meraung dan memanggil peta gunung dan sungai. Begitu banyak orang bersama, tentu tidak bisa terburu-buru. Jika Lu Ming sendirian, masih ada kemungkinan. Orang lain tidak melawan. Kekuatan bertarung Lu Ming melebihi mereka. Jika Lu Ming tidak bisa keluar, mereka pasti tidak akan melakukannya. Tiba-tiba, semuanya dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming mengambil langkah angin dan guntur, memutar arah, dan melesat keluar seperti kilatan petir. Bocah ini, ada harta karun di dalam gua. Jangan biarkan dia kabur. Terdengar suara gemuruh. Lebih dari 20 orang kuat di Tanah Suci mengejar Lu Ming dengan gila-gilaan. Di antara mereka, yang kuat di puncak Ming Sheng adalah yang tercepat dan yang pertama mengejar Lu Ming. Di belakangnya, keberadaan 4 Ming Sheng Dacheng, termasuk sesepuh berjubah hitam, juga menyusul dengan cepat. Langkah angin dan guntur, tidak peduli seberapa indah dan cepatnya, kultivasi Lu Ming hanyalah tahap pertama dari semi bijak. Itu jauh dari Ming Sheng Dacheng dan bahkan puncak Ming Sheng. Oleh karena itu, dari segi kecepatan, Lu Ming masih tertinggal. Sua. Orang kuat di puncak Ming Sheng sangat cepat, mendekati Lu Ming dengan cepat. Cahaya pedang yang mengerikan dipotong dari tangan pria itu, dan dia memotongnya ke arah Lu Ming. Wajah Lu Ming berubah. Ming Sheng bukanlah tandingan keberadaan puncaknya. Pada saat ini, gelembung membuka saluran ruang waktu. Lu Ming bergegas ke saluran ruang waktu, muncul ribuan mil jauhnya. Domain ruang waktu, sial. Orang kuat dari puncak Ming Sheng meraung. Napasnya meraung, dan kecepatannya meningkat tajam. Itu berubah menjadi streamer. Dia bergegas menuju Lu Ming dengan cepat, dan dalam sekejap, dia berada ribuan mil jauhnya. Sangat cepat. Wajah Lu Ming sangat berubah, dan dia terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi segera dia didekati oleh pihak lain. Lu Ming hanya bisa membiarkan gelembung membuka saluran ruang waktu lagi. Dengan cara ini, beberapa kali berturut-turut, orang suci lainnya telah kehilangan bayangannya, tetapi keberadaan puncak Ming Sheng tetap mengikuti. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Lu Ming terus memutar pikirannya. Saat gelembung membuka saluran ruang waktu, mereka sangat menghabiskan energi. Tidak mungkin untuk terus membukanya sepanjang waktu. Jika dibuka lebih dari 10 kali, energinya akan habis. Saluran ruang waktu hanya dapat digunakan untuk melindungi kehidupan pada saat-saat kritis, tetapi tidak realistis menggunakannya untuk mengejar ketinggalan di jalan. Lu Ming tidak akan diusir dari medan perang. Ke makam Kaisar Reinkarnasi. Mata Lu Ming bergerak, hanya bisa pergi ke makam Kaisar Reinkarnasi. Jika tidak, Lu Ming hanya bisa menggunakan tombak reinkarnasi. Tetapi tombak reinkarnasi hanya memiliki 2 energi. Itu bisa pecah dengan semua kekuatan seseorang. Terlalu berharga untuk digunakan pada orang yang berada di puncak dinasti Ming. Ini pemborosan dan bencana. Lu Ming tidak mau menggunakannya sampai dia harus melakukannya. Lu Ming segera berbalik dan terbang ke makam Kaisar Reinkarnasi. Untungnya, letaknya tidak terlalu jauh dari makam Kaisar Reinkarnasi. Setiap kali Lu Ming akan disalib oleh pihak lain, Lu Ming melepaskan tangan gelembung, membuka saluran ruang waktu, membuka jarak, dan kemudian terbang sendiri untuk memberi waktu pada gelembung untuk pulih. Ketika sisi lain mendekat, itu membuka saluran ruang waktu dan membuka jarak. Dengan cara ini, pengejaran, gunung dan sungai yang tak terbatas, di kaki 2 orang. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Saat energi gelembung hampir habis, sebuah gunung terbelah 2 muncul di depan kamu. Makam Kaisar Reinkarnasi ada di sini. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia bergegas ke saluran. Tekanan kuat menekannya, dan Lu Ming melangkah maju. Tak lama kemudian, keberadaan puncak Ming Sheng tiba, dan dia juga bergegas masuk ke lorong itu. Menyentuh. Dia tertangkap basah dan di bawah tekanan yang mengerikan. Dia jatuh langsung ke tanah dengan kultivasi Ming Sheng tertingginya, dan hampir jatuh ke tanah. Ledakan. Orang kuat di puncak dinasti Ming penuh dengan kekuatan suci. Dia ingin menerobos tekanan dan mengejar Lu Ming, tetapi tidak berhasil sama sekali. Tampaknya semakin kuat kultivasinya, semakin kuat tekanan yang akan dia hadapi. Akhirnya, wajahnya memerah dan dia hanya bisa melangkah maju dan mengejar Lu Ming. Dengan cara ini, mereka berjalan melewati lorong, dan segera, 1 hari berlalu.
Suatu hari kemudian, bagian itu masih tak ada habisnya. Hati Luming tergerak. Ketika mereka keluar, mereka menyelesaikan bagian itu dalam 1 hari. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, jalan masih panjang. Apakah butuh setengah bulan untuk masuk dan 1 hari untuk keluar? Segera, dugaan Luming dikonfirmasi. Waktu berlalu hari, masih tidak berjalan melalui saluran. Keberadaan puncak Mingsheng adalah seorang pria parubaya kurus, wajahnya sangat suram saat ini, tetapi dia adalah monster tua yang telah hidup lama, dan kesabarannya secara alami sangat baik. Dalam sekejap, setengah bulan kemudian, bagian itu akhirnya berakhir. Luming melangkah melewati lorong dan memasuki area makam. Tiba-tiba, makam itu bersinar, dan ada bayangan virtual, menyerang dan membunuh Luming. Ledakan, ledakan. Luming berulang kali meninju beberapa bayangan kosong dan bergegas maju dengan cepat. Segera, keberadaan puncak orang bijak Ming juga bergegas melewati lorong dan melangkah ke area makam. Namun, tepat ketika puncak dinasti Ming telah melangkah ke area makam, beberapa makam mengeluarkan kecemerlangan yang cemerlang, dan kekuatan hukum bergolak. Bayangan virtual itu hampir berubah menjadi substansi. Tanah suci, kematian. Bayangan virtual sapi api, raungan panjang, mundur, nyala api. Pria kuat di puncak wajah Mingsheng berubah dengan liar, dan dia dipotong dengan pisau, tetapi cahaya pedang pecah. Sapi api menginjak dadanya, dan orang kuat di puncak Mingsheng menjerit. Tubuhnya terbang jauh, dan mulutnya penuh darah. Dadanya meledak. Jika kultivasinya tidak mendalam dan vitalitasnya kuat, dia akan mati. Luming tertegun. Ketika pihak lain menyerbu masuk, bagaimana mungkin hukum di makam itu memberontak bersama dan melancarkan serangan yang mengerikan, yang sangat merusak keberadaan puncak Mingsheng dalam satu gerakan. Tidak bisakah kita memasuki tanah suci di sini? Begitu ada tanah suci, akan ada kerusuhan hukum di makam itu. Luming penuh imajinasi. Ini benar-benar kegembiraan yang tak terduga, dia awalnya ingin memasuki tempat reinkarnasi untuk menghindari kejaran pihak lain, tetapi sekarang sepertinya itu tidak diperlukan. Haha, Patua, kamu memiliki kemampuan untuk mengejarku. Luming tidak bisa menahan tawa. Bajingan kecil, kamu menungguku, kecuali kamu bersembunyi di dalamnya sepanjang hidupmu. Keberadaan puncak Mingsheng dengan marah menatap Luming, menatap kuburan dengan sangat ketakutan, lalu berbalik ke lorong dan pergi. Bab 1652 Subscribe Penatua. Orang ini pasti akan memblokirku di pintu masuk lorong, dan orang kuat lainnya di tanah suci. Luming melihat kepergian satu sama lain dan berpikir. Sekarang, aku hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Luming pergi ke kedalaman makam, dan segera sampai di persimpangan. Di kedua sisi persimpangan, di atas dua makam, ada bayangan virtual naga asli dan bayangan virtual phoenix. Kedua bayangan virtual ini sangat kuat, tetapi dengan kekuatan tempur Luming saat ini dan bantuan tubuh dan gelembungnya terakhir kali, dia masih membasuhnya dan datang ke sungai Huangquan. Di sini, Luming memanggil gambar gunung dan sungai. Gambar gunung dan sungai bersinar. Huangling, kamu Dongfang dan lainnya, serta yang diselamatkan oleh Luming, semuanya muncul di sepanjang sungai Huangquan. Di sini. Apakah makam Kaisar Reinkarnasi? Huangling, kamu Dongfang dan yang lainnya mengenali di sini begitu mereka keluar. Dan mereka yang belum masuk bingung dan melihat-lihat. Saat mereka melihat sungai Huangquan, wajah mereka menjadi jelek. Ya, ini makam Kaisar Reinkarnasi. Wajah Luming sedikit bermartabat dan berkata, setelah beberapa waktu, sepertinya kita akan menghabiskan waktu di sini. Kekuatan pihak lain terlalu kuat. Dengan kultivasi aku, kita tidak dapat menyingkirkan satu sama lain. Kita hanya bisa tinggal di sini sebentar. Senang berada di sini. Apa rencanamu selanjutnya? Huangling selesai dan menatap Luming. Luming tidak hanya mencengangkan dalam kekuatan tempur, tetapi juga banyak akal dan bijaksana, yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Latihan, tingkatkan, dan kemudian bergegas ketika kita cukup kuat. Luming Dao. Kali ini, Luming menyelamatkan hampir 500 orang. Ketika saatnya tiba, kebanyakan dari mereka akan bergandengan tangan dengan langit dan bumi. Kami dapat yakin bahwa kami dapat berlatih di sini. Orang suci di negara kami tidak dapat masuk. Luming berbicara tentang perubahan makam yang tidak biasa, dan orang-orang merasa lega. Luming, apapun yang terjadi, terima kasih kali ini. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan orang. Cara tulus Huangling. Ya, kali ini, terima kasih kepada Luming, tidak peduli apakah kita bisa menghindarinya dengan lancar atau tidak, kamu Dongfang telah menuliskan kebaikan ini. Ye Dongfang Dao. Luming, itu adalah kesalahan kami sehingga kami mulai melawanmu. Kuharap kamu tidak menyalahkanku. 4 orang Siading juga melangkah maju, terima kasih kepada Luming. Tidak ada salahnya, aku berjanji untuk membantu Huangling menyelamatkan orang-orang Istana Phoenix dan menyelamatkanmu, omong-omong.
Lu Ming tersenyum tipis. Selanjutnya, orang-orang berpasangan dan bertiga, berpisah di area ini, mencari tempat untuk berlatih. Lu Ming kembali ke jembatan Naihe, tapi tidak ada yang bisa melihat Meng Po. Lu Ming melihat pusaran air dan tidak melompat. Dia duduk di jembatan, menelan batu dan bernapas. Ketika Lu Ming siap pulih, Lu Ming pergi ke gambar gunung dan sungai dan berada di bawah pohon kuno Udao. Sebelumnya, Lu Ming membawa Huang Ling dan Huang Ling ke peta gunung dan sungai, dan badan sekunder telah menyembunyikannya dengan peta gunung dan sungai. Oleh karena itu, Huang Ling dan mereka tidak melihat pohon pencerahan kuno Lu Ming. Lagi pula, pohon pencerahan kuno itu terlalu berharga. Jika orang melihatnya, akan ada masalah yang tidak perlu. Namun, peta gunung dan sungai sangat berharga, tetapi semua orang yang hadir adalah kebanggaan kaisar. Secara alami, mereka telah melihat harta karun gua yang serupa, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Lu Ming duduk di bawah pohon pencerahan kuno, diam-diam memahami Tao, dan memahami medan kekacauan, berharap untuk mengolah medan kekacauan menjadi hukum kekacauan secepat mungkin. Selama medan kekacauan memupuk hukum kekacauan dan memasuki tahap kedua semi bijak, kekuatan Lu Ming akan melonjak. Pada saat itu, di hadapan keberadaan Ming Sheng Dacheng, dia tidak akan takut. Bahkan jika dia adalah orang yang kuat di puncak Ming Sheng, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan beberapa jurus. Saat itu, jaminan untuk melarikan diri sangat meningkat. Pada saat yang sama, Ming Lian juga berlatih. Tubuh kedua Ming Lian telah menyalakan 10 lampu spiritual. Selanjutnya juga tahap kedua semi sage dengan hukum komunikasi prasasti. Dan gelembung, juga dalam latihan. Orang lain juga sama, di area ini, tidak ada yang mengganggu, semua orang berdedikasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di luar, ada berbagai macam tanah suci yang dikelilingi oleh orang-orang kuat. Orang-orang berada di bawah tekanan besar. Saat mereka berlatih, mereka dapat meningkat lebih cepat dan mengubah tekanan menjadi kekuatan. Hari demi hari, waktu berlalu. Sebulan berlalu dalam sekejap. Badan sekunder Ming Lian telah mencapai batasnya. Tampaknya dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain kapan saja dan memasuki tahap kedua semi bijak. Tetapi saat ini, Lu Ming harus mempertimbangkan hukum mana yang lebih baik untuk Ming Lian dan kultivasi tubuh sekunder. Di panggung tanah suci, hanya satu jenis hukum yang bisa dikendalikan. Saat menerobos tanah suci, itu berdasarkan hukum untuk memurnikan hati yang suci. Cara prasasti dapat menggunakan prasasti untuk meminjam semua jenis energi antara langit dan bumi. Tentu saja, kamu juga dapat memahami hukum tersebut dengan menggunakannya. Tapi sebagian besar dari hukum itu adalah hukum biasa, seperti emas, kayu, air dan api. Tapi ada 3 hukum yang sangat kuat di jalan Ming Lian. Yaitu, hukum susunan, hukum instrumen dan hukum dan. Ketiga hukum ini sangat kuat. Untuk menguasai masing-masing, mereka sangat menakutkan. Masing-masing sangat sulit untuk dipahami. Mereka adalah hukum tertinggi di hati mereka yang mempraktikkan jalan prasasti. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan hukum kekacauan, itu juga merupakan hukum yang kuat di dekat hukum kekacauan. Ambisi Lu Ming adalah memahami salah satu prinsip. Yang mana yang harus kita pahami? Aturan pertempuran. Akhirnya, Lu Ming mengambil keputusan. Aturan jalur arai dapat berkembang menjadi keterampilan serangan dan pertahanan tanpa akhir, yang dapat berubah tanpa henti. Menurut legenda, beberapa orang, setelah memahami aturan jalan arai, menyimpulkan untuk menghancurkan jalan arai dan menghancurkan jalan arai sesuai dengan aturan jalan arai. Mereka semua memiliki kemampuan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Meskipun sangat sulit untuk memahami aturan larik, Lu Ming memiliki pelat larik Tai Chi, yang sepertinya berisi aturan larik. Setelah memilih arah, tubuh kedua disempurnakan dan dikembangkan lagi. Dalam sekejap, 3 bulan berlalu. Sudah 4 bulan sejak mereka memasuki makam Kaisar Samsara. Pada saat ini, tubuh sekunder Ming Lian berkultivasi hingga saat kritis. Dalam gambar gunung dan sungai, 10 cahaya emas roh muncul, membentuk tiang api emas, menjulang ke langit, seolah berkomunikasi dengan hukum dalam kegelapan. Pelat susunan Tai Chi tergantung di udara, memancarkan kecemerlangan yang aneh, dan jatuh di atas Lu Ming. Bersenandung. Pada saat ini, di langit, dalam kegelapan, ada kekuatan aneh yang mendarat di badan sekunder. Pada saat ini, rune padat muncul di badan sekunder. Rune ini mirip dengan prasasti, tetapi lebih tinggi dari prasasti. Ini adalah perwujudan dari prinsip-prinsip arai. Lu Ming mengerti mereka. Sua. Lu Ming tiba-tiba bangkit dan membaginya dengan satu tangan. Di telapak tangannya, ada rune yang padat, membentuk pedang yang cerah. Itu memotong ke depan dan membelah lereng bukit menjadi 2. Kemudian selangkah, rune muncul, memadatkan naga asli, terbang keluar. Hebat, apakah ini hukum susunan? Mata Lu Ming bersinar dengan takjub. Bab 1653 Subscribe Penatua. Hukum,
tidak terlihat dan tidak berwujud, tidak dapat disentuh, tetapi nyata. Ketika seorang praktisi memahami hukum, tindakan dan tindakannya mengandung kekuatan hukum yang sangat kuat. Langkah kedua adalah mencapai tahap kedua semi-suci. Langkah selanjutnya adalah mencapai tahap ketiga dari semi-suci, tangki hukum. Kemudian, kita bisa mulai menyerang tanah suci. Terobosan tubuh sekunder Ming Lian tidak diragukan lagi membuat kekuatan Lu Ming meningkat pesat, tetapi ini tidak cukup. Tubuh utama Lu Ming belum menembus. Selanjutnya, badan sekunder Ming Lian terus berlatih, akrab dengan penggunaan aturan lari. Waktu sedang terburu-buru, waktu berlalu hari demi hari. Banyak orang telah membuat terobosan dalam periode waktu ini. Tian Jiao dari banyak roh superior, yang dulunya berada di tahap pertama semi-suci, telah menembus satu tingkat dan melangkah ke tahap kedua semi-suci. Banyak dari mereka telah memasuki tahap ketiga semi-sein. Hal yang paling penting adalah bahwa Tian Jiao dari Xiading dan roh surgawi lainnya pada awalnya berada di tahap kedua semi-kesucian, dan mereka juga menerobos dan mencapai tahap ketiga semi-kesucian, ranah hukum dapat berbadan. Dengan cara ini, efektivitas tempur mereka meningkat pesat, tidak kurang dari Huang Ling dan Kamu Dongfang. Anak buah Ye Dongfang awalnya berada di tahap ketiga semi-kesucian. Selama periode ini, mereka telah mencapai batas semi-kesucian. Jika bukan karena medan pertempuran 100 suku, jika mereka berada di luar, mereka semua bisa menyerang tanah suci. Secara keseluruhan, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Mereka menunggu Lu Ming keluar dari celah. Begitu Lu Ming keluar, mereka bisa bergegas keluar bersama. Lebih dari sebulan setelah terobosan benda sekunder, gelembung juga pecah, dan domain ruang waktu diubah menjadi hukum ruang waktu. Sebelum itu, Lu Ming bertanya tentang Huang Ling dan yang lainnya, dan mempelajari 10 hukum terkuat antara langit dan bumi. Hukum kekacauan, yang dikenal sebagai kaisar dari ribuan hukum, secara alami adalah salah satu dari 10 hukum terkuat. Hukum samsara juga merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Hukum ruang dan waktu, yang mengendalikan ruang dan waktu, juga merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mempraktikkan hukum ruang dan waktu. Bahkan jika gelembung lahir untuk mengendalikan ruang dan waktu, dan kristal ruang waktu yang diberikan oleh Titan-Titan, butuh waktu lama untuk berhasil berkultivasi, memahami hukum ruang dan waktu, dan melangkah ke tahap kedua semi-bijak. Pada tahap ini, efektivitas tempur gelembung telah mengalami perubahan kualitatif, mencapai tingkat teror. Di bawah pohon pencerahan kuno, Lu Ming masih berlatih. Dari bidang kekacauan ke hukum kekacauan, langkah ini sangat sulit untuk dilintasi. Pada awalnya, Kaisar Reinkarnasi memberi Lu Ming nafas kekacauan yang nyata. Setelah pemurnian Lu Ming, dia tidak hanya meningkatkan kekuatan tubuh roh, tetapi juga membuat Lu Ming benar-benar memahami kekacauan itu. Ini akan sangat membantu untuk memahami hukum kekacauan. Namun meski begitu, dalam waktu yang sangat lama, Lu Ming masih belum berhasil menembus. 1 bulan setelah gelembung pecah, mereka memasuki makam Kaisar Reinkarnasi 6 bulan kemudian. Bersenandung. Kekacauan di sekitar tubuh akhirnya berubah. Medan kekacauan yang kuat, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat ini, Lu Ming memiliki pemahaman yang jelas. Dia membuka matanya dan senyum muncul dari sudut mulutnya. Saat pikiran bergerak, ada gelombang tak terlihat antara langit dan bumi. Kemudian, aliran arus udara yang kacau mengelilingi jari-jari Lu Ming. Hukum kekacauan. Di mata Lu Ming, cahaya aneh melintas, seolah ki kekacauan mengalir. Setelah latihan keras setengah tahun, Lu Ming akhirnya menguasai hukum kekacauan, dan memasuki tahap kedua semi-suci, dan kekuatannya melonjak. Lu Ming sendiri tidak tahu seberapa kuat hukum kekacauan itu. Waktunya keluar. Lu Ming bangkit dan melangkah keluar dari peta gunung dan sungai. Kemudian aku melangkah melintasi jembatan dan menemukan banyak orang membentuk lingkaran dan sepertinya memperhatikan sesuatu. Lu Ming pergi ke Ye Dongfang. Kakak Lu, apakah kamu menerobos? Merasakan napas Lu Ming, mata Kamu Dongfang menjadi cerah. Kekuatan tempur asli Lu Ming sangat luar biasa. Jika menerobos, aku khawatir itu akan menjadi lebih menakutkan, dan mereka akan lebih percaya diri untuk keluar. Yah, istirahat yang beruntung. Lu Ming mengangguk. Kicauan. Panggilan Phoenix. Huang Ling. Mata Lu Ming bergerak. Ternyata ada nyala api yang menyala di tengah kerumunan, dan seekor burung Phoenix berterbangan di dalam api tersebut, namun sosok Huang Ling tidak bisa terlihat. Sepertinya Huang Ling akan pergi ke Nirwana. Begitu dia berhasil di Nirvana, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawannya lagi. Ye Dongfang menghela nafas. Phoenix Nirvana. Lu Ming berbisik. Memang benar bahwa darah kebangkitan Huang Ling adalah Tian Huang yang abadi, salah satu dari 10 binatang perang. Setelah dia dibudidayakan menjadi tubuh roh, dia hanya tubuh roh tingkat rendah pada awalnya. Namun, ada fitur dari tubuh Tian Huang abadi yang dapat dilahirkan kembali melalui Nirwana. Setiap kali dia Nirwana,
tubuh rohnya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang merupakan roh yang luar biasa. Aku khawatir itu akan mencapai tingkat roh bumi menengah. Ye Dongfang menjelaskan, menunjukkan kecemburuan di matanya. Betapa miripnya dengan darah Kowloon aku. Hati Luming tergerak. Pada awal pembuluh darah Jiulong, ketika tubuh roh terkondensasi, itu juga merupakan tubuh roh yang lebih rendah. Itu diperlukan untuk menelan esensi spiritual naga. Namun, tubuh Undead Tianhuang dapat mewujudkan evolusi melalui kelahiran kembali nirvana. Mungkin, tidak akan mudah untuk membangunkan orang-orang dengan darah dari 10 panglima perang. Lebih lagi, di tahun-tahun tanpa akhir antara langit dan bumi, tidak ada orang yang bisa menandingi atau melampaui 10 binatang perang teratas. Begitu mereka bangun, mereka juga sangat menakutkan. Tampaknya tidak ada roh yang dapat berevolusi terus-menerus seperti tubuh pertarungan Dewa Naga. Bagaimanapun, roh bukanlah darah. Darah adalah bawaan. Setelah terbangun, itu bisa dipromosikan, tapi bisa ditingkatkan melalui nirwana. Roh, bagaimanapun, berasal dari kultivasi darah dan bukan bawaan. Aku khawatir batasannya tidak terlalu besar. Adalah normal untuk dapat berkembang. Kelompok api itu semakin kuat. Phoenix berkicau dan terus terbang, tetapi setelah sehari, nyala api itu tampak membakar hingga ekstrim, dengan cepat menyatu, menampakkan sosok Huang Ling. Saat ini, meskipun kultivasi Huang Ling masih tahap ketiga dari Semisage, namun memberikan banyak tekanan dari sebelumnya. Bahkan Luming merasakan sedikit tekanan. Semangat Huang Ling telah berkembang dengan sukses dan mencapai tingkat menengah. Berteriak. Segera setelah api padam, Huang Ling bangkit. Huang Ling, selamat. Selamat. Ye Dongfang, Xia Ding, dan yang lainnya memberi selamat kepada Huang Ling satu demi satu. Di mata mereka, mereka iri, tetapi mereka tidak putus asa. Level semangat yang lebih tinggi berarti bakat yang lebih kuat dan kekuatan bertarung yang lebih kuat di level yang sama. Namun, pencapaian di masa depan mungkin tidak lebih kuat. Mereka juga keberadaan roh surgawi dan berpotensi mempengaruhi tingkat kekaisaran. Di masa depan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Meskipun level roh mewakili bakat, dalam sejarah, beberapa orang telah mencapai puncaknya karena roh surgawi yang lebih rendah. Bab 1654 Subscribe Penatua. Huang Ling mengangguk berulang kali dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Kemudian matanya beralih ke Luming. Huang Ling, aku baru saja menerobos. Hari ini, ayo cepat keluar. Luming Dao, kilatan tajam di matanya. Ya, cepat keluar hari ini. Yang lain mengangguk, dan gumpalan pembunuhan melintas di wajah mereka. Mereka semua sombong dan sombong. Kali ini, mereka terpaksa bersembunyi di sini selama setengah tahun oleh suku setempat, yang membuat mereka menahan luapan amarah dan sudah lama ingin keluar. Pergi. Segera, Luming memimpin dan melangkah menuju jalan keluar. Hampir 500 orang mengikuti Luming, dengan momentum yang luar biasa. Ketika kami keluar, jalannya mulus, dan segera, kami sampai di lorong. Benar saja, hanya butuh 1 hari yang singkat untuk menyeberangi lorong saat kamu keluar. Ketika mereka melewati lorong, terdengar suara gemuruh di luar, mereka keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, di luar lorong, tercium bau yang tidak sedap. Itu semua nafas orang kuat di Tanah Suci. Ada sekitar 20. Orang-orang ini, benar-benar tidak menyerah, sebenarnya menunggu di sini selama setengah tahun. Lebih dari 20 sosok datang dari langit dan ditutupi oleh cahaya suci. Napasnya setebal gunung dan dipenuhi Roh Kudus. Membunuh. Luming meraung dan membunuhnya secara langsung. Bunuh, bunuh, bunuh. Para pemuda lainnya bergegas maju satu demi satu, dengan serangan dan serangan yang mengerikan. Dibandingkan dengan 6 bulan lalu, kekuatan mereka meningkat terlalu banyak. Mati. Seorang lelaki kuat dari dinasti Ming, seorang bijak kecil, menatap Luming, dan terbang ke Luming dengan satu tangan. Kau yang mati. Luming acuh tak acuh dan mengeluarkan suara. Dia memberikan permainan penuh ke penjara Zhen Tiangong dan mengepalkan tinjunya. Tinju ini mengandung kekuatan hukum kekacauan. Ledakan. Sebuah pukulan mengenai telapak tangan lawan, wajah pihak lain berubah dengan liar, dan dia berteriak. Telapak tangannya langsung terbuka, dan kekuatannya yang mengerikan, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk, terus membombardir pihak lain. Tidak. Sisi lain menjerit ketakutan, dan kemudian dalam gerakan ini, tubuhnya terbelah, hati suci hancur, dan dia mati di tempat. Satu langkah, bunuh keberadaan Ming Sheng Xiaocheng, biarkan orang suci lainnya di tepi, tuangkan napas dingin. Weng. Tiba-tiba, kehampaan berfluktuasi, dan ruang di depan orang kuat Ming Sheng Xiaocheng lainnya pecah seperti cermin, dan tubuh orang kuat Ming Sheng Xiaocheng pecah seperti cermin. Ming Sheng kecil yang kuat lainnya, mati.
Ini adalah tembakan gelembung, dengan hukum ruang dan waktu, tiba-tiba membunuh orang kuat di Tanah Suci. Chuo. Di sisi lain, Huang Ling bermandikan api abadi. Dengan satu tangan, Phoenix yang menyala terbang keluar. Seorang pria kuat bernama Ming Sheng Xiaocheng terkejut dan terbang keluar, dan memuntahkan darah. Satu gerakan terluka parah oleh Huang Ling. Dan kamu Dongfang, Xia Ding dan lainnya, juga penuh wabah, masing-masing dari mereka, bisa bertarung dengan orang suci, tidak lemah sama sekali. Bersama dengan hampir 500 orang lainnya, kekuatan Tian Jiao sangat mengerikan. Ketika mereka bersatu, mereka sepenuhnya memblokir serangan dari pihak lain. Mencari kematian. Seorang lelaki tua berbaju hitam, dengan mata dingin, membunuh Lu Ming. Pria ini adalah pria yang kuat dengan kesuksesan besar. Jejak tangan besar dari jalan iblis menderu ke arah Lu Ming. Kekuatan tempurnya lebih kecil dari Ming Sheng, dan beberapa kali lebih kuat. Di telapak tangan Lu Ming, segel yang kacau tiba-tiba muncul dan menghancurkannya ke sisi lain. Segel Fantian Chaotic, didorong oleh kekuatan hukum, lebih menakutkan, langsung mengalahkan cetakan telapak tangan ajaib lawan. Sepertinya puncak Ming Sheng pihak lain tidak ada di sini untuk saat ini, lalu bunuh orang ini. Mata Lu Ming meledak dengan pembunuhan dingin. Alisnya bersinar, tubuhnya melangkah keluar dari prasasti, pelat susunan Taiji-nya bersinar, dan pola ikan Taiji Yin yang ditekan ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu meledak dengan cahaya ajaib, dan dua telapak tangan berturut-turut, bertarung melawan pola ikan Taiji Yin yang. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa gerakannya melambat, seperti gerakan lambat. Wah! Bila pedang yang dibentuk oleh ruang dipotong, dan luka pedang muncul pada pria tua berjubah hitam itu. Darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya hampir terbelah dua. Membunuh. Lu Ming bagaimana bisa melepaskan kesempatan seperti itu, raungan, dampak pedang ajaib Jue pada jiwa masing-masing. Ketika Lu Ming menerobos tahap kedua semi bijak, jiwanya ditempa dan akhirnya menembus batas. Sekarang, kekuatan jiwa Lu Ming setara dengan kekuatan jiwa seorang bijak di dinasti Ming. Bahkan jika kekuatan jiwanya tidak sebaik lelaki tua berjubah hitam itu, dia masih bisa memberikan pengaruh tertentu di sisi lain dengan menggunakan formula pedang ajaib. Pada saat yang sama, Lu Ming telah muncul di samping lelaki tua itu. Di mata lelaki tua itu yang terkejut, sebuah tinju meledak dan membombardir kepala lelaki tua itu. Kepala lelaki tua itu, seperti semangka, meledak. Sua. Lu Ming meraih dantian obat mujarab dengan cakar dan merebut hati suci pihak lain. Hati yang suci sehitam tinta, seperti berlian, memiliki perasaan jernih, wajah segar, dipenuhi dengan hukum sihir. Hati suci seorang suci adalah harta karun. Ini dapat digunakan untuk menyempurnakan alkimia atau peralatan pemurnian. Harga di pasaran sangat mahal. Lu Ming mengumpulkannya secara langsung. Dan lelaki tua berbaju hitam itu sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Seorang pria kuat dari Ming Sheng Dacheng terbunuh dalam beberapa saat di bawah upaya bersama Lu Ming, tubuh dan gelembung sekunder. Tentu saja, ini karena pemahaman diam-diam dari ketiganya. Jika Lu Ming adalah tubuh utama, aku khawatir efektivitas tempurnya tidak jauh berbeda dengan pihak lain. Tidak mungkin membunuh Lu Ming. Paling-paling, dia lebih unggul. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di Tanah Suci dari semua suku bangsa di Tiongkok ketakutan dan mundur. Termasuk keberadaan tiga Ming Sheng Dacheng lainnya, hal yang sama juga berlaku. Mereka mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Tian Jiao lainnya. Mereka merasa kedinginan saat melihat pemandangan ini. Setelah setengah tahun absen, Lu Ming membunuh Ming Sheng Xiaocheng dengan satu pukulan, dan bahkan membunuh Ming Sheng Dacheng dengan satu pukulan. Ini terlalu mengerikan. Pergi. Lu Ming tidak tertarik pada perang, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan. Mati untukku. Pada saat ini, raungan mengejutkan datang dari belakang. Bersama-sama, dia menghilangkan berat badan dan terbang menuju sisi ini. Dia adalah orang kuat di puncak Ming Sheng. Pria ini terluka oleh kekuatan hukum di sebuah makam besar ketika dia berada di makam Kaisar Reinkarnasi. Selama periode waktu ini, dia menyembunyikan dirinya tidak jauh untuk menyembuhkan lukanya. Saat mendengar berita itu, Lu Ming dan keluarganya sudah bergegas keluar dari pengepungan. Semua ke gunung dan sungai. Lu Ming minum dan memanggil peta gunung dan sungai, dan yang lainnya termasuk di dalamnya. Orang kuat di puncak Ming Sheng bukanlah lawan bahkan jika dia menyatukan gelembung dan tubuh sekunder. Setiap langkah yang diambil di Tanah Suci, kekuatan tempurnya ditingkatkan beberapa kali, dan celahnya sangat besar. Setelah menyingkirkan yang lain, gelembung itu membuka saluran ruang waktu, dan Lu Ming langsung masuk. Saat berikutnya, dia telah muncul puluhan ribu mil jauhnya. Setelah itu, pemahaman tentang hukum ruang dan waktu sangat meningkat. Puluhan ribu mil jauhnya, gelembung itu kemudian membuka saluran ruang waktu, dan Lu Ming muncul puluhan ribu mil jauhnya. Setelah 3 kali berturut-turut, Lu Ming sudah berjarak 100.000 li.
Bab 1655 Subscribe Penatua. Orang kuat di puncak Mingsheng menatap Luming yang hilang, tertegun, dan kemudian mengeluarkan raungan amarah. Ketika dia tahu bahwa Luming telah membunuh Mingsheng Xiaocheng dan Mingsheng Dacheng yang kuat, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Kali ini, gagal total mengumpulkan Luming dan mereka. Setengah tahun yang lalu, dia tidak hanya terluka, tapi kali ini dia kehilangan dua tuan. Sulit menunggu di sini selama setengah tahun, hasilnya bahkan pihak lain tidak meninggalkan sehelai rambut pun, depresi mereka bisa dibayangkan. Beritahu semua kelompok etnis untuk melakukan segala upaya memburu orang asing lainnya di medan perang Baisu. Setelah itu, siapapun yang melihat orang asing akan dibunuh tanpa ampun. Orang kuat di puncak Mingsheng meraung, dan kesempatan untuk membunuh tidak ada bandingannya. Setelah beberapa saluran ruang waktu, Luming mengubah arahnya dan terbang ke pinggiran medan perang Baisu. Sekarang kecepatan Luming, seberapa cepat, seperti seberkas sinar yang terbang melintasi langit. Setengah hari kemudian, Luming telah sampai ke pinggiran medan perang 100 etnis. Ya. Tiba-tiba, mata Luming bergerak, dan dia mendengar raungan sengit di depan. Itu adalah suara perang. Luming terbang ke depan. Segera setelah itu, Luming melihat 4 pemuda dikejar oleh sekelompok hewan aneh. Itu mereka, kebetulan sekali. Luming memiliki senyum aneh di sudut mulutnya. Keempat anak muda itu sebenarnya adalah Yunxi dan Yunkei. Tidak terlihat selama lebih dari setahun, budidaya keempatnya juga telah meningkat pesat. Ketika Yunxi memasuki medan perang Baisu, pencapaiannya telah mencapai puncak level ke-9 Kaisar Wu. Sekarang, dia telah mencapai tahap kedua semi bijak, yang setara dengan milik Luming. Ketiga orang Yunkei juga telah mencapai tahap pertama semi suci. Tapi sekarang, mereka dalam bahaya besar. Mereka dikejar oleh sekelompok hewan eksotis, dan ada banyak bahaya. Yunxi, Yunkei 4 orang, sangat tertekan. Selama periode ini, mereka telah bergerak di pinggiran medan perang kebangsaan Bai, mengasah di beberapa kota pinggiran, dan terus meningkatkan pencapaian mereka. Tetapi lebih dari setengah tahun yang lalu, penduduk asli dari ratusan medan perang etnis, yang tidak tahu apa yang menjadi gila, sebenarnya mulai memburu Tian Jiao dari luar. Mereka beruntung dapat melarikan diri dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Baru-baru ini, 100 kaisar ingin menerobos medan perang selama lebih dari setengah tahun. Namun tidak lama setelah dia keluar, dia menemukan sekelompok hewan aneh. Kekuatan tempur gabungan dari binatang aneh ini 2 kali lebih kuat dari mereka. Mereka sama sekali bukan saingan. Pergi, keluar. Yunxi minum dan menari seperti naga dengan tombak, menghalangi 3 monster setengah suci tahap kedua. Mereka ingin bergegas keluar, tetapi binatang aneh itu menempel pada mereka. Ah, Awan, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Tiba-tiba, banyak Cloud K terbang keluar. Cloud K mengirimkan raungan marah, meletus, melawan dengan seluruh kekuatannya. Yunkei, kamu. Yunxi juga sangat marah. Ini sepadan dengan nyawanya untuk kita bertiga. Ini sangat berharga sekarang. Awan terbuka dan minum, dan cahaya dingin melintas di matanya. Yunkei mencoba yang terbaik untuk menarik sejumlah hewan aneh. Secara alami, celah itu terungkap, dan Yunkei dengan cepat keluar dari celah itu. Ah, awan terbuka, kamu tidak akan mati dengan baik. Cloud K meraung liar. Tinja. Lengannya, dirobek oleh monster. Tunggu. Seru Yunxi, mencoba bergegas menuju Cloud K, menyapu binatang aneh yang terbang, berbahaya dan berbahaya untuk menyelamatkan Cloud K. Yah, itu bodoh. Jika kamu tidak terburu-buru keluar dari kesempatan yang begitu bagus, kamu semua akan mati. Awan mencibir hati terbuka. Jangan biarkan dia kabur. Seekor binatang aneh, mulutnya mengucapkan kata-kata manusia. Tiba-tiba, beberapa binatang aneh yang kuat, menuju awan untuk mengejar, termasuk 2 binatang aneh setengah suci tahap kedua. Awan terbuka dan wajahnya berubah. Dia menerapkan metode tubuhnya secara ekstrim dan terbang dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, wajahnya bergerak, karena dia melihat seorang pria di depannya. Pria ini, tentu saja, adalah Luming. Luming, ini kamu. Kamu datang tepat waktu untuk membantu kami menangkis hewan asing. Awan terbuka untuk minum dengan dingin, di mata memancarkan sinar cahaya dingin, menuju Luming terbang sangat cepat. Jelas, dia ingin menarik Luming ke dalam air untuk membantunya menangkis hewan asing, sehingga dia bisa melarikan diri dari hidupnya dengan niat jahat. Wajah Luming, menggantung senyum tipis, tidak bergerak. Awan terbuka, wajahnya menunjukkan warna ganas, dan bergegas menuju Luming. Pergilah. Tiba-tiba, Luming meraung. Suara ini mengandung kekuatan formula pedang ajaib. Awan mengembangkan jeritan dan berhenti di udara. Dan Luming melangkah keluar,
telah melintasi awan, muncul di sisi Yunzi mereka. Membunuh. Lu Ming minum lagi, dan Shen Jianjue dibombardir dengan kekuatan gelombang suara, membombardir hewan-hewan aneh itu. Celepuk, celepuk. Sejumlah besar hewan eksotis, langsung jatuh, vitalitas kepunahan. Baru saja Lu Ming minum banyak. Roh hewan aneh itu telah dihancurkan oleh Lu Ming, termasuk beberapa hewan setengah suci tahap kedua. Yunzi 3 orang, terlihat tertegun. Bagi mereka, binatang mematikan itu mati dalam minuman besar oleh Lu Ming, yang membuat mereka seperti mimpi. Kemudian, telapak tangan Lu Ming kosong dan menahan, membentuk 3 sabuk sutra Zenyuan, yang menjerat Yunzi dan mundur dengan cepat. Hewan-hewan aneh itu menatap Lu Ming, ketakutan, di mana berani mengejar. Oh, bantu aku, bantu aku. Pada saat ini, awan menangis. Baru saja, Lu Ming tidak membunuhnya atau bahkan menyakitinya, tetapi dia merasakan sakit dan berhenti. Sekarang, dia telah dikelilingi oleh binatang aneh. Dia sendiri, di mana lawan dari binatang aneh itu, segera menambahkan beberapa luka di tubuhnya. Lu Ming, Yunzi, dan lainnya acuh tak acuh dan tak tertandingi. Sebelum mengepung Yunzi, mereka semua bergegas ke awan dengan suara gemuruh saat melihat pemandangan ini. Cloud membuka lebih banyak keputusasaan, meraung, Lu Ming, bantu aku murid Gunung Yundi, kamu tidak bisa mati tanpa bantuan. Lu Ming menggelengkan kepalanya, awan ini terbuka, saat ini, masih mengambil Gunung Kaisar Awan untuk mengancamnya, itu benar-benar bodoh. Puff. Salah satu kaki Yun Kei dirobek oleh binatang aneh. Dia berteriak dengan getir, Lu Ming, Yunzi, aku salah, tolong aku. Tetapi saat berikutnya, alien tahap kedua yang setengah suci langsung menggigit kepalanya, dan Yun Kei mati terlepas dari genggamannya. Mengaum, mengaum. Hewan-hewan aneh itu menatap Lu Ming dengan bermartabat, dan kemudian melarikan diri tanpa berani memulai. Awan terbuka, sayang sekali mati. Cloud Ke benci-benci cara. Sebelumnya, awan terbuka untuk hidup, sebenarnya berkomplot melawannya, mengambil nyawanya untuk diblokir, mereka tidak memiliki jejak simpati. Ini adalah kejahatan untuk mati. Yunzi membuka mulutnya dengan dingin, lalu menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, terima kasih atas bantuanmu. Bab 1656 Subscribe Penatua. Kemudian, Yun Kue dan Yun Feng muda lainnya juga mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming. Pada awalnya, ketika Lu Ming ingin ikut dengan mereka, mereka masih memandang rendah Lu Ming. Saat itu, prestasi Lu Ming adalah 6 puncak Kaisar Wu. Mereka mengira Lu Ming ingin menggunakan kekuatan mereka untuk berlatih di medan perang 100 etnis. Tapi sekarang, lebih dari setahun kemudian, Lu Ming tak terduga di mata mereka. Selain itu, Lu Ming telah berulang kali menyelamatkan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa keluar dari medan pertempuran 100 etnis. Aku tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku hanya ingin mengambil rangkaian transmisi kamu dan kembali ke Changsu. Lu Ming berkata dengan ringan. Medan perang Baizu sangat jauh dari Changsu. Tidak ada array transmisi. Butuh waktu lama bagi kita untuk terbang. Yunzu adalah negara bagian besar yang paling dekat dengan Changsu. Jika kamu ingin kembali, pergilah ke Yunzu dulu. Itu yang terdekat. Yunzi, beberapa orang Yun Kue, sedikit rasa malu di wajahnya. Ayo pergi. Lu Ming Dao, terbang keluar medan perang Baizu. Yunzi beberapa orang, cepat ikuti. Ketika mereka tiba di sini, mereka tidak jauh dari medan perang Baizu. Segera setelah itu, mereka terbang keluar dari medan perang Baizu dan muncul di luar medan perang Baizu. Begitu dia terbang keluar dari medan perang Baizu, Lu Ming tiba-tiba merasa bahwa hukum kekacauan antara langit dan bumi lebih jelas, dan kontrolnya lebih santai dan alami. Lagi pula, aturan di medan perang Baizu terlalu membingungkan. Orang suci di luar medan perang Baizu lebih kuat daripada orang suci di medan perang Baizu. Lu Ming mengubah ide di benaknya. Di medan perang 100 klan, aturannya kacau. Orang-orang kudus dan aturan kontrol tidak begitu sewenang-wenang. Orang suci di luar pasti akan lebih kuat di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Lu Ming, ayo pergi ke susunan transmisi. Jalan Yunzi. Tunggu sebentar. Lu Ming Dao, dan kemudian alisnya bersinar, sekelompok besar orang, tiba-tiba muncul, akankah beberapa orang Yunzi menakuti lompatan besar? Apalagi begitu mereka merasakan pencapaian orang-orang ini, wajah mereka semakin berubah. Kultivasi orang-orang ini tidak lebih lemah dari mereka, dan semuanya lebih baik dari mereka. Nafas sebagian orang setebal gunung dan tak terduga. Tianjiao, semuanya adalah Tianjiao yang tak tertandingi. Yunzi dan mata mereka membelalak kaget. Lu Ming masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Apa yang dialami Lu Ming di medan perang Baizu? Secara alami, orang-orang ini adalah Huang Ling, Kamu Dongfang dan lainnya. Begitu mereka keluar, Huang Ling melihat sekeliling.
Nah, suasana hukum di sini bukan medan perang 100 suku. Hahaha, kita keluar. Begitu mereka merasakannya, mereka bisa merasakannya secara alami. Ada 100 medan perang etnis di sini, dan aku sangat gembira. Mereka akhirnya keluar dari bahaya. Meskipun banyak orang tidak akan kembali ke sisi ini, selama mereka keluar dari medan perang Baizu dan ingin kembali, itu akan mudah, tetapi akan memakan lebih banyak waktu. Kemudian, semua orang mengucapkan terima kasih kepada Luming, dan Yunxi hanya bisa menatapnya. Luming, dengan bakatmu, kamu harus keluar dari Changzhou di masa depan. Lagi pula, Changzhou terlalu kecil. Jika kamu ingin keluar dari Changzhou di masa depan, kamu bisa datang ke Tanah Suci Bulan Kuno untuk menemukanku. Mata indah Huang Ling mengalir dan datang ke tubuh Luming. Di matanya, ada jejak enggan menyerah, tapi disembunyikan dengan baik olehnya. Tanah Suci Bulan Kuno. Luming ragu bahwa dia belum pernah mendengar tentang Tanah Suci Bulan Kuno. Apakah kamu tidak pernah mendengarnya? Huang Ling Dao. Tidak, aku tidak tahu banyak tentang Tanah Yuan dan tanah dari luar. Tidak banyak catatan di buku kuno Changzhou. Lu Mingdao. Kamu datang dari hutan belantara. Kali ini, tidak hanya Huang Ling, tetapi Tianjiao lainnya juga terkejut. Lu Ming sangat bangga karena dia berasal dari tanah tandus, yang di luar dugaan mereka. Tanah tandus. Lu Ming bahkan lebih bingung. Mengapa dia tidak mendengar satupun nama tempat yang disebutkan oleh Huang Ling? Awalnya, penguasa lembah Yunlong memberinya peta, yang merupakan wilayah puluhan negara bagian besar di dekat Changzhou. Lu Ming, izinkan aku memberitahu kamu tentang pembagian geografis umum seluruh dunia. Legenda, ada 9 hari dan 10 tempat antara langit dan bumi. Legenda, 9 hari, bukanlah tempat Yuanji kita, tetapi surga. Legenda, surga, dan Yuan adalah dunia kembar. Surga memiliki 9 surga, sedangkan dunia Yuan memiliki 10 tempat. Aku tidak tahu 9 hari surga. Lagi pula, itu terlalu jauh dari kita. 10 tempat Yuan dan Lu masing-masing adalah tanah tandus, tanah dosa dan kekacauan, tanah iblis, tanah dewa dan binatang buas, tanah 5 elemen, tanah Tianman, tanah Jiuyu, tanah Yuanshan dan tanah takdir ilahi. Di antara mereka, tanah tandus mengacu pada pulau-pulau tak terbatas di luar tanah dinasti Yuan. Secara keseluruhan, itu disebut tanah tandus. Huang Ling menjelaskan secara rinci. Di luar tanah dinasti Yuan, laut tak terbatas, pulau benua tak terbatas, hanyalah salah satu dari 10 tempat tandus. Lu Ming sedikit bingung. Ya, dan tempat kami adalah Yuanshan, salah satu dari 10 tempat. Tanah Yuanshan sangat luas dan luas sehingga sulit untuk dihitung. Di tanah Yuanshan, ada kekuatan besar dan kecil yang tak terbatas, banyak kekuatan kekaisaran dan tempat yang diberkati yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tapi di antara semua gua, ada 9 tempat, yang paling terkenal, yang dikenal sebagai 9 tempat suci. Masing-masing dari 9 tempat suci adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Lingkungannya unik, jauh lebih banyak dari tempat lain. Bulan kuno tanah suci adalah salah satu dari 9 tempat suci. Di setiap tanah suci, ada banyak kekuatan yang kuat. Istana Phoenix kami berada di tanah suci bulan kuno. Faktanya, posisi medan perang 100 etnis berada dalam cakupan radiasi tanah suci bulan kuno. Oleh karena itu, hampir semua pengalaman Tianjiao di medan perang Baizu berasal dari tanah suci bulan kuno, beberapa negara bagian besar dan beberapa pasukan kekaisaran di dekat tanah suci bulan kuno. Huang Ling terus menjelaskan. Lu Mingchang menghela nafas kaget di matanya. Akhirnya, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang wilayah Yuan dan Lu. Luas, terlalu luas. Changzhou sudah sangat luas, tetapi hanya satu dari banyak negara bagian besar di dekat tanah suci bulan kuno. Di tanah suci bulan kuno, jelas ada kekuatan yang lebih kuat. Di tanah Yuanshan, ada 9 tempat suci. Berapa banyak negara bagian besar yang harus ada? Apa wilayahnya? Tapi tanah Yuanshan hanyalah salah satu dari 10 tanah Yuan dan Lu. Di wilayah yang luas ini, berapa banyak Tianjiao, berapa banyak yang kuat? Aku khawatir tidak ada yang tahu bahwa di tanah yang luas, setiap hari, ada orang kuat yang jatuh, tetapi juga orang kuat lahir. Tianjiao bangkit, menafsirkan suka dan duka mereka. Di mata Lu Ming, ada harapan yang kuat. Changzhou masih terlalu kecil. Di masa depan, dia pasti akan keluar dari Changzhou dan pergi berkunjung. Kakak Lu, di masa depan, kamu harus ingat untuk menemukanku di depan tanah suci bulan kuno. Lalu kita akan minum enak. Ye Dongfang berkata dengan berani. Sekte Raeteon juga ada di tanah suci bulan kuno. Segera, Tianjiao lainnya juga mengirimkan undangan ke Lu Ming. Namun, hanya sejumlah kecil pasukan yang datang dari tanah suci bulan purba. Semua kekuatan lainnya adalah pasukan kekaisaran di sekitar tanah suci bulan kuno. Bab 1657. Nona Huang Ling, saudara kamu, ada sesuatu dalam pikiran Lu Ming. Aku ingin bertanya kepada kalian semua. Lu Ming merenung sejenak dan berkata.
Kakak Lu, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Ye Dong Fang Dao. Hadirin sekalian, pernahkah kamu mendengar pepatah satu-satunya di dunia? Lu Ming bertanya. Pada awalnya, ketika Lu Ming masih sangat lemah, seorang pria datang ke Tanah Suci dan mengambil bulan musim gugur, hanya menyisakan 8 kata di atas hutan belantara ilahi, satu-satunya di dunia. Di Shen Huang, Lu Ming mengerti bahwa itu kemungkinan merujuk pada benua yang lebih kuat dari Shen Huang. Jika itu adalah benua kecil di luar negeri seperti Tanah Tuhan, itu akan merepotkan, karena terlalu banyak, sulit ditemukan. Jika itu adalah kekuatan di tanah dinasti Yuan, Huang Ling, kamu Dongfang dan lainnya berasal dari kekuatan yang kuat. Mereka mendapat informasi yang baik dan mungkin tahu, jadi Lu Mingcai bertanya. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kami berpisah dari Qiu Yue. Lu Ming sangat merindukannya. Aku tidak tahu bagaimana Qiu Yue sekarang. Satu-satunya di dunia. Huang Ling, kamu Dongfang dan yang lainnya saling memandang, mengungkapkan warna kontemplasi. Apa? Nona Huang Ling dan kakak kamu, apakah kamu tahu itu? Lu Ming sedikit kecewa. Itu satu-satunya di dunia, orang yang berani sombong mungkin satu-satunya kuil. Huang Ling mengerutkan kening. Kurasa begitu, siapa yang berani menjadi satu-satunya di dunia, kecuali satu-satunya kuil? Ye Dong Fang Dao. Di mana satu-satunya kuil? Apakah itu kekuatan kekaisaran? Begitu mata Lu Ming berbinar, dia langsung bertanya. Meskipun satu-satunya kuil ada di Yuanshan, itu bukan di Tanah Suci Bulan Kuno, tetapi di Tanah Suci lainnya. Selain itu, satu-satunya kuil adalah kekuatan yang sangat mengerikan, dan satu-satunya kuil yang kuat sangat kuat. Dikatakan bahwa tidak banyak murid di satu-satunya kuil, dan tidak banyak orang. Tetapi setiap orang yang keluar disebut satu-satunya di dunia. Misalnya, seorang murid dari satu-satunya kuil mempraktikkan hukum api. Orang itu adalah jenius yang unik dan kuat dalam hukum api, yang kemampuannya lebih unggul dari yang lain dalam mempraktikkan hukum api. Jika kamu mempraktikkan hukum lain, kamu akan dapat menekan hukum lain. Ini adalah satu-satunya jenius di dunia, yang darinya kamu akan dapat menekan hukum lain. Huang Ling menjelaskan. Masing-masing unik di dunia. Lu Ming tidak bisa mempercayainya. Yuan dan Lu sangat luas, dan yang kuat seperti awan. Meskipun ada puluhan juta undang-undang, ada lebih banyak orang yang mempraktikkannya. Aku khawatir ada banyak orang yang mempraktikkan setiap hukum, terutama hukum umum seperti hukum api dan hukum air. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya di dunia? Nada satu-satunya candi terlalu besar. Meskipun judul, satu-satunya kuil, terlalu banyak, ada begitu banyak orang sombong di dunia yang berani disebut yang pertama dan satu-satunya, tetapi harus dikatakan bahwa satu-satunya yang keluar dari kuil itu benar-benar menakutkan, dengan kekuatan bertarung yang mengerikan dan sedikit lawan. Huang Lingdao. Ya, konon ada beberapa orang kuat di satu-satunya kuil yang berkeliling dunia sepanjang tahun, mencari orang-orang dengan bakat istimewa dan luar biasa, dan membawa mereka kembali ke satu-satunya kuil untuk berkultivasi dan berkultivasi. Ye Dongfang juga mengikuti. Kata-kata Ye Dongfang mencerahkan mata Lu Ming. Di satu-satunya kuil, ada orang-orang kuat yang berkeliling dunia, mencari orang-orang dengan bakat luar biasa, dan membawa kembali satu-satunya kuil untuk berlatih. Sangat mungkin seseorang akan pergi ke Tanah Tuhan dan menemukan bulan musim gugur. Lu Ming menemukan beberapa alis. Bagaimanapun, satu-satunya kuil, dia harus pergi ke sana di masa depan. Terima kasih untuk bantuannya. Lu Ming Bao Kuan Dao. Kakak Lu, sama-sama. Aku akan pergi dulu. Kamu harus melapor ke Zhongmen sesegera mungkin tentang medan pertempuran 100 negara, agar Tianjiao tidak masuk lagi. Ye Dong Fang Dao. Setelah itu, orang lain juga pergi ke Lu untuk mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya, Huang Ling dan orang-orang di Istana Phoenix juga pergi, hanya menyisakan Lu Ming dan Yunxi. Ayo pergi. Lu Ming Dao. Beberapa orang Yunxi, tanpa sadar mengangguk, tanpa disadari, Lu Ming di dalam hati mereka, membangun prestise yang kuat. Ini sangat dekat dengan susunan transmisi Gunung Yundi. Segera setelah itu, mereka datang ke susunan transmisi, melangkah ke susunan transmisi dan kembali ke Gunung Yundi. Setelah kembali ke Gunung Yundi, lelaki tua yang pergi menjemput Lu Ming dan penguasa Lembah Yunlong menemukan Lu Ming dan menyampaikan pesan kepadanya. Lembah Yunlong memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Lu Ming. Tuan Lembah Yunlong memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika Lu Ming kembali dari medan perang Baizu, dia dapat kembali ke Changzhou sendirian. Terima kasih banyak. Lu Ming memeluk lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk dan membawa Lu Ming keluar dari pegunungan Yundi. Kemudian Lu Ming mengeluarkan pesawat ulang-alik dan terbang menuju Changzhou. Gunung Yundi sangat jauh dari Changzhou, terutama dari lembah Longshan. Butuh 2 hari bagi penguasa lembah Yunlong untuk melakukan perjalanan. Aku khawatir butuh 1 bulan untuk kembali ke lembah naga dengan kecepatan Lu Ming. Namun, masih ada 4 bulan lagi sebelum pertemuan Dingbao. Lu Ming tidak terburu-buru, dia bisa mundur perlahan.
Selama periode waktu di jalan ini, kamu dapat mengultivasi diri sendiri. Semakin tinggi pencapaian kamu, semakin mati rasa kamu terhadap waktu. Kaisar Wu dapat hidup selama 10.000 hingga 20.000 tahun. Orang suci memiliki lebih dari 100.000 tahun hidup. Bagi sebagian orang, butuh beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, untuk menerobos dan membangun kembali sekali lagi. Mungkin butuh ratusan atau ribuan tahun. Sebulan benar-benar bukan apa-apa. Duduk di kol yang rusak, Lu Ming memiliki beberapa cincin penyimpanan di tangannya. Cincin penyimpanan ini diperoleh oleh Lu Ming yang membunuh beberapa orang kuat di tanah suci medan perang 100 kebangsaan. Lu Ming tidak memeriksa dan menghitung sebelumnya, tetapi sekarang saatnya untuk memeriksa. Segera setelah inventaris selesai, bahkan dengan sifat Lu Ming, dia tertegun. Kaya, benar-benar kaya. Ada terlalu banyak harta dan batu di dalamnya. Ada lebih dari 100 prajurit suci saja. Sebanyak 150 prajurit suci. Jumlah yang sangat besar. Setelah dipikir-pikir, Lu Ming tahu. Kali ini, orang suci setempat membunuh banyak Tianjiao yang telah memasuki negara tersebut. Hampir setiap orang memiliki prajurit suci. Orang-orang kudus itu mengumpulkan para prajurit suci dan tentu saja ada lebih banyak lagi. Ada juga batu mentah yang ditumpuk seperti gunung. Aku tidak tahu berapa banyak. Singkatnya, itu akan cukup untuk digunakan Lu Ming untuk beberapa waktu di masa depan. Aku membutuhkan banyak prajurit suci untuk mempraktikkan formula 10.000 senjata. Tidak ada kekurangannya. Aku sedang dalam perjalanan selama periode waktu ini, dan ini hanya waktu untuk mempraktikkan formula. Lu Ming berpikir. Sebelumnya, Lu Ming bertekad untuk memahami hukum kekacauan dan menjatuhkan yang lain, dan rahasia 10.000 tentara belum diolah. Pada masa Kaisar Wu Zheshong, Lu Ming mampu menyegel 12 prajurit suci. Sekarang, dia telah menembus tahap kedua semi-suci dan memahami hukum kekacauan. Bahkan dalam tubuh fisiknya, dia telah memurnikan nafas kekacauan yang nyata. Berapa banyak prajurit suci yang bisa dia segel di tubuhnya sekarang? Lu Ming sendiri sangat menantikannya. Segera, Lu Ming mulai berlatih, menjalankan rahasia 10.000 tentara, dan mulai menyegel prajurit suci di titik akupuntur. Nomor 13, mudah diselesaikan, tidak terasa sama sekali. Kemudian, ke-14, tanggal 15. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan kemudian, Lu Ming telah meninggalkan Yunzhu dan memasuki Changzhou. Bab 1658. Semakin banyak waktu para prajurit saling bertarung, semakin banyak waktu yang dibutuhkan para prajurit untuk memalsukan jejak kaki mereka. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil menyegel 36 prajurit suci. Hanya disinilah Lu Ming merasakan batasnya dan berhenti. Kamu harus tahu bahwa Wan Tiancheng hanya menyegel 14 tentara suci di tahap kedua semi-suci, yang terlalu berbeda dari Lu Ming. 36 keping semangat perang prajurit suci dan prajurit digabungkan, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Setelah berlatih Wan Bingjue, dia mulai memahami hukum kekacauan dan segel kekacauan. Sekarang, segel Fantian yang kacau telah mencapai puncak tingkat kelima, yang tidak jauh dari tingkat keenam, tingkat yang sempurna. Waktu berlalu, dan beberapa hari kemudian. Terbang di ketinggian. Sua. Tiba-tiba, ada cahaya pedang yang terang di bawah, yang menarik perhatian Lu Ming. Lu Ming berjalan ke kaca kristal dan melihat keluar. Tiba-tiba, dia melihat seorang kenalan. Su Lei. Saat itu, tidak ada yang berani keluar bersaksi untuk Lu Ming. Pada akhirnya, gadis kecil pemalu itu keluar untuk bersaksi bagi Lu Ming. Gadis kecil itu, Su Lei, selalu terkesan olehnya. Saat ini, Su Lei sedang dikejar. Bersama dengan Su Lei, ada seorang gadis muda. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Di belakang mereka, lebih dari selusin pria besar mengejarnya. Lu Ming keluar dari pesawat ulang-alik yang rusak. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan kol yang rusak dan terbang menuju Su Lei. Su Lei, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Sebaiknya kamu kembali ke rumah Su bersama kami, agar tidak menderita darah dan daging. Di belakang Su Lei, seorang pria besar berkata dengan wajah muram. Su Lei mengatupkan gigi peraknya dan melaju ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yah, bukankah menurutmu, kamu orang-orang tercela, Nona tidak akan pernah kembali bersamamu? Di sisi Su Lei, gadis muda itu berseru. Gadis kecil, berani, apa yang kamu tahu? Kamu kembali demi keluarga Su dan membayar untuk keluarga. Itu kehormatanmu. Pria besar itu berteriak, kecepatan mereka semakin cepat, sangat cepat mendekati dua orang Su Lei. Su Lei dan wanita muda itu menjadi semakin pucat. Saudari Su Lei, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, dan Su Lei tertegun. Kemudian, dia melihat sosok muda berjubah hitam turun ke langit dengan rambut panjang berkibar. Lu Ming, kakak senior. Su Lei berseru,
Penuh kejutan, tidak menyangka akan bertemu Luming di sini. Kemudian wajah Sulei berubah dan dia memanggil, "Kakak bela diri Luming, cepat pergi." Tetapi sebelum suaranya turun, Luming tiba-tiba muncul di antara Sulei dan orang-orang besar itu. Orang-orang besar itu bergegas langsung ke Luming, dan Ketua Kongres Rakyat berkata, "Nak, keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan besar dan meraih Luming. Dengan senyum tipis dan lambaian tangan, Luming membentuk tembok Zenyuan di depannya. Menyentuh. Pria besar itu meraih dinding Zenyuan, seperti tangan orang biasa, meraih pelat baja dengan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatannya lebih kuat. Dengan satu klik, jari pria besar itu langsung melompat. Apalagi karena mereka terlalu cepat maju, maka satu persatu mereka menabrak tembok Zenyuan. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Pemandangannya sangat spektakuler, lebih dari selusin pria besar terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba menabrak dinding Zenyuan, satu persatu dipukul pusing, kepala naik turun, mulut dan hidung berdarah. Beberapa dari mereka telah mematahkan hidung mereka. Sulei dan wanita muda itu tercengang. Setelah sekian lama, lebih dari 10 pria besar menjawab dan yang pertama berteriak, "Nak, ini masalah keluarga Sukami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini." Meskipun dia meraung, ada pandangan yang bermartabat di matanya. Selusin dari mereka tidak menyerang tembok Zenyuan yang baru saja dipadatkan oleh Luming, tetapi tubuh mereka juga ditutupi dengan Zenyuan dan lapangan. Saat mereka menabraknya, tembok Zenyuan tidak bergerak. Sebaliknya, mereka sendiri, hitam dan biru, dan berantakan. "Apakah kamu dari keluarga yang sama dengan saudari Sulei?" Luming menatap Sulei. Sulei tersipu dan sedikit mengangguk. "Wah, begini, ini masalah pribadi keluarga Su kita. Keluar dari sini, kita akan membawa Sulei kembali ke rumah Su." Pria besar pertama bersorak. "Tidak, tidak, aku tidak ingin kembali ke rumah Su." Sulei menggelengkan kepalanya. "Hari ini, kamu harus kembali jika kamu tidak kembali. Saudaraku, mari kita lakukan bersama." Pria besar pertama minum, "Pergi." Cahaya dingin melintas di mata Luming dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Ledakan. Langit meraung, kekuatan yang mengerikan, ke arah lebih dari selusin pria besar. Lebih dari selusin pria besar, yang terkuat, beratnya hanya 8 dari Kaisar Wu. Di depan Luming, dia seperti semut mol dan rentan terhadap satu pukulan. Menyentuh, menyentuh. Lebih dari selusin pria besar terbang langsung, meludahkan darah satu persatu, dan menatap Luming, mereka terkejut. Pemuda ini, sungguh kekuatan yang kuat. "Sulei, bagaimana jika kamu punya pembantu? Jangan lupa bahwa ibumu masih di keluarga Su. Jika kamu tidak kembali, ibumu akan mati karena kamu." Cara jahat orang besar pertama. Tiba-tiba, wajah Sulei pucat, air matanya mengalir di matanya, dan dia siap menangis kapan saja. Dia berkata, "Kamu, jangan sakiti ibuku. Ya, sebaiknya kamu memikirkannya sendiri. Ayo pergi." Han bersenandung dengan dingin, lalu berbalik, hendak pergi. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Saluran dingin Luming. Ini membuat wajah lebih dari selusin pria besar pucat dan ketakutan. "Kakak bela diri Luming, biarkan mereka pergi, atau ibuku." Di pinggir, Sulei bersuara. Lebih dari selusin pria besar terbang ke depan dengan tergesa-gesa dan menghilang. Luming tidak mengejar mereka. "Saudari Sulei, apa yang terjadi? Orang-orang itu, dari rasmu sendiri?" Luming bertanya. Aku. Sulei merenung lama dan berkata, "Kakak bela diri Luming, ada apa? Aku akan mengurusnya sendiri. Sebaiknya kamu pergi." "Adik seperjuangan Sulei, apakah kamu takut melibatkanku?" Luming bertanya langsung. Gadis pemalu ini sangat baik hati dan tidak punya hati. Luming dapat melihat apa yang dia pikirkan secara sekilas. Sulei menyatukan tangannya dan tidak berbicara untuk beberapa saat. "Nona, apa yang tidak bisa dikatakan? Orang-orang itu hina dan tidak tahu malu. Mereka akan mengorbankanmu demi mereka sendiri, Nona. Orang macam apa, aku bah?" Di ujung tanduk, gadis muda itu tidak senang. Gadis ini, gadis pelayan Sulei, bernama Suca. Karakternya sangat berlawanan dengan Sulei. Mata Luming memancarkan secercah sinar dan berkata, "Nak, kamu datang dan beritahu aku, apa yang terjadi?" "Ya, Nona, aku tidak ingin membicarakannya. Bagi aku, begini." Suca serak. Bab 1659. Di dekat sini, ada sebuah kota besar bernama Kota Gusu. Ada 4 keluarga besar di Kota Gusu. Keluarga Sulei adalah salah satunya. Padahal, di masa lalu, keempat keluarga itu sebenarnya adalah keluarga yang sama. Apa yang terjadi kemudian adalah 4 keluarga berpisah, dan beberapa keluarga yang berpisah mengubah nama belakang mereka satu demi satu, membentuk 4 keluarga besar hari ini. Keempat keluarga memiliki tanah leluhur yang sama.
Sesekali, keempat keluarga akan mengirimkan orang-orang muda dan berkuasa untuk bersaing satu sama lain. Jika satu keluarga menang, yang lain akan mengirim seseorang untuk memasuki tanah leluhur dan mendapatkan peluang. Apalagi kita masih bisa meminta bantuan asing. Tidak peduli keluarga mana, selama generasi muda diundang, mereka dapat mewakili keluarga tertentu dan berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, hubungan, koneksi, dan terkadang kekuatan. Kini saatnya keempat suku saling berebut tempat untuk masuk ke tanah leluhur. Kali ini, keluarga Su mengundang beberapa Tianjiao dari Tian Shenzong untuk mengikuti kompetisi. Dengan berpartisipasinya Tianjiao dari Tian Shenzong, keluarga Su dapat mengatakan bahwa mereka telah memenangkan kompetisi. Tapi Tianjiao dari Tian Shenzong memiliki satu persyaratan. Karena di Tianjiao dari Tian Shenzong, satu orang diracuni oleh teratai api, dan Su Lei adalah tubuh naga Suanyin. Persyaratan Tianjiao adalah membiarkan Su Lei menghubungi orang yang diracuni oleh teratai api. Dengan cara ini, tubuh naga Suanyin akan melarutkan racun teratai api pihak lain. Setelah Su Lei mengetahuinya, dia lari keluar, dan hanya setelah lebih dari selusin pria besar di keluarga Su yang memburunya. Tapi aku tidak menyangka pihak lain begitu jahat sehingga dia mengancam mereka dengan Ibu Su Lei. Jadi begitu. Di mata Lu Ming, ujungnya lebih dingin. Di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Demi kepentingan, para praktisi terus berjuang untuk itu. Hal seperti itu terjadi setiap hari di tanah luas dinasti Yuan. Tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak dapat menentukan nasib kamu sendiri. Orang lain, hal lain, Lu Ming tidak bisa mengatur, mereka juga tidak. Tapi masalah ini, sejak dia bertemu, dan masih pernah membantunya Su Lei, dia akan mengurusnya. Saudari Su Lei, ayo pergi. Aku akan kembali ke rumah Su bersamamu. Lu Mingdao. Su Lei menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak bela diri Lu Ming, ini urusanku. Aku tidak bisa melibatkanmu. Aku akan kembali untuk menyelamatkan ibuku. Apakah kamu kembali sendiri dan menyetujui persyaratan mereka? Lu Mingdao. Su Lei terdiam. Air matanya kembali mengalir di sekitar matanya. Dia terlihat kesepian dan tak berdaya. Dengan prestasinya, apa yang bisa dia lakukan ketika dia kembali? Hanya dengan menyetujui kondisi pihak lain dia bisa menyelamatkan ibunya. Ayo pergi, aku akan kembali ke rumah Su bersamamu. Suca, kamu yang akan memimpin. Lu Ming sangat langsung. Dia menarik tangan kecil Su Lei dan melangkah pergi. Bagus. Suca mengangguk dan terbang ke depan. Sekarang, dia hanya bisa mengejanya. Lu Ming, panggil Su Lei adik perempuan bela diri, harus menjadi murid lembah Dewa Naga. Mungkin Lu Ming sangat kuat. Kakak bela diri Lu Ming, Su. Keluarga Su, tapi ada orang suci yang duduk sebagai penanggung jawab. Su Lei dipegang oleh Lu Ming, wajahnya yang cantik memerah, tapi mulutnya masih penuh kekhawatiran. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming sangat kuat, dan dia sangat kuat beberapa tahun yang lalu, dibandingkan dengan setengah orang suci dan bahkan orang suci, Lu Ming harus dikalahkan. Haha, bagaimana dengan orang-orang kudus? Mereka masih menamparku sampai mati. Adik perempuan bela diri Su Lei, kamu membantuku di awal, tapi aku belum membalas budi. Jika aku melewatkan kesempatan ini, bagaimana aku bisa membalasmu di masa depan? Lu Ming tertawa, tapi Su Lei tersipu. Namun, setelah lelucon Lu Ming, suasana hati Su Lei jauh lebih baik. Dia ditarik oleh Lu Ming dan terbang ke kota Gusu. Kota Gusu sangat besar, dan juga merupakan kota terkenal di Changsu. Ada 4 keluarga kuat di sekitar Taozen. Selain itu, keempat keluarga tersebut terkait erat dengan pasukan teratas di Changsu. Setiap kali seorang jenius lahir, mereka akan dikirim ke 13 sekte teratas untuk berkultivasi. Sama seperti Su Lei, dia dikirim ke lembah naga untuk berkultivasi. Saat hendak bertanding dengan 4 suku, dia kembali ke keluarga Su. Tanpa diduga, adegan ini akan terjadi. Segera, kota Gusu tiba, dan ketiga pria itu langsung pergi ke sebuah kuil besar. Ini adalah keluarga Su. Su Lei kembali. Setelah melihat Su Lei, beberapa pria di gerbang mencerahkan mata mereka. Beberapa dari mereka melintas, menghalangi jalan ketiga pria itu, seolah takut akan pelarian mereka. Salah satu dari mereka lari ke kuil dan melaporkannya. Pergi. Lu Mingsong membuka tangan Su Lei dan masuk ke rumah Su. Su Lei dan Su Cha mengikutinya. Masuki gerbang, berjalan melalui koridor panjang, adalah berbagai macam halaman. Ketika mereka pertama kali melangkah ke halaman, suara mendobrak langit terus terdengar. Di istana keluarga Su, ada orang yang berkedip dan jatuh di halaman, mengelilingi mereka. Wajah kecil Su Lei dan Su Cha berwarna putih. Lu Ming, dengan kedua tangan di punggungnya, terlihat tenang dan tenang. Su Lei, aku tahu kamu akan kembali. Suara tajam terdengar. Kemudian, beberapa sosok datang ke halaman.
Berjalan di depan adalah seorang pria parubaya berjubah hijau, berdiri dengan tangan tertunduk, memancarkan rasa martabat. Berdiri di sisi King Po Parubaya adalah seorang wanita muda, yang cukup cantik. Pada saat ini, dia mencibir dan menatap Su Lei dengan puas. Dia membuat suara barusan. Itu tuan dari keluarga Su. Wanita itu adalah Su Qin, putri dari tuan dari keluarga Su. Dia sangat baik hati dan membawa kebanggaan bagi Tian Shenzong. Su Cha berbicara kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk, matanya berbinar, dan dia menatap tuan dari keluarga Su. Tahap ketiga dari setengah orang suci, kaleng hukum. Lu Ming tersenyum tipis. Sekilas dia bisa melihat bahwa kultivasi tuan dari keluarga Su adalah tahap ketiga dari semi bijak. Namun, tuan dari keluarga Su paling banyak hanyalah tubuh roh kelas bawah. Bahkan di tahap ketiga aturan, masih belum layak disebut di mata Lu Ming. Adapun Su Qin, prestasinya bahkan lebih buruk, dan dia hanya kelas 6 Wu Huang. Mata tuan dari keluarga Su juga tertuju pada Lu Ming dengan sedikit cemberut. Karena dia tidak bisa melihat alam kultivasi Lu Ming. Namun, alisnya segera mengendur. Lu Ming seharusnya berlatih beberapa keterampilan penyembunyian. Karena dia dan Su Lei bersama, kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak kultivasi. Tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan, bagaimana dengan ibuku? Ibu, itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang dia ada di sini, Su Lei siap melangkah maju dan menghadapi tuan keluarga Su. Su Lei, apa yang membuatmu sangat cemas? Setelah kamu membantu Zheng Fei menyingkirkan racun teratai api, kamu secara alami akan melepaskan ibumu. Su Qin, putri tuan dari keluarga Su, mencibir. Tidak, aku ingin melihat ibuku dulu. Su Lei menggertakkan giginya. Su Lei, sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk membicarakan kondisi. Apalagi, kehormatanmu untuk bersenang-senang dengan Tian Jiao, Dewa Surga. Mungkin pihak lain akan menyukaimu nanti dan memberimu reputasi. Lalu, kamu akan berada di puncak. Jalan Su Qin. Aku tidak ingin melihat ibuku. Dengan itu, Su Lei melihat belati di tangannya dan berkata dalam hati, jika aku tidak melihat ibuku hari ini, aku akan mati. Kamu tidak bisa melakukannya. Bab 1660. Apakah kamu berani? Wajah Su Qin berubah dan dia berteriak. Tuan dari keluarga Su mengubah wajahnya. Dia tidak menyangka Su Lei begitu kuat. Lu Ming tidak bergerak, dia sangat dekat dengan Su Lei. Jika Su Lei benar-benar bunuh diri, dia punya banyak cara untuk menyelamatkan Su Lei. Karena itu, dia tidak perlu khawatir. Dia bisa melihat ibu Su Lei terlebih dahulu. Kamu berani apa? Jika ibuku ada hubungannya, kamu hanya bisa mendapatkan tubuhku. Su Lei bersikuku, matanya menunjukkan tatapan tegas. Pergi dan bawa ibunya. Saat ini, tuan dari keluarga Su memerintahkan. Jika Su Lei mati, itu akan kehilangan fungsinya. Saat itu, Tian Jiao, Dewa Langit, mungkin marah dan pergi. Mereka harus mengkhawatirkannya. Ya. Seseorang sedang menuju kuil di belakang. Segera, seseorang datang ke sini dengan seorang wanita parubaya. Rai, kenapa kamu kembali? Ayo pergi dan tinggalkan aku sendiri. Wajah Sue berubah. Diam. Teriak Su Qin. Biarkan ibuku datang ke sini. Sue Lei menelepon. Begitu pemilik keluarga Su melambai, pria itu melepaskan ibu Su Lei. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Su. Lu Ming dan mereka dikelilingi oleh pakar keluarga Su. Mereka tidak bisa melarikan diri. Wanita parubaya itu berlari dan memeluk Su Lei. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Su Lei mengangkat belatinya dan menatap wanita parubaya itu. Lei'er, kenapa kamu kembali? Kalian semua sudah kehabisan. Selama kamu kembali ke lembah Dewa Naga, mereka tidak dapat membantumu. Seorang wanita parubaya dengan wajah sedih. Ibu, Rai tidak bisa meninggalkanmu. Kata Su Lei. Lei'er. Air mata wanita parubaya terus mengalir, dan tiba-tiba berlari ke tuan keluarga Su, berlutut dan memohon, Tuan, tolong, biarkan Lei'er pergi. Lei'er juga anggota keluarga Su. Tolong biarkan dia pergi. Garis keturunan Su Lei awalnya merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Su. Namun, setelah ayah dan kakek Su Lei meninggal satu demi satu, posisi mereka di jalur ini turun tajam. Kamu bangun, kamu juga mengatakan bahwa Su Lei adalah keturunan langsung dari keluarga Su. Aku menyuruhnya melakukannya demi keluarga Su. Karena dia adalah keturunan langsung dari keluarga Su, dia harus mengorbankan sedikit demi keluarga. Apa yang bisa aku dapatkan? Terlebih lagi, ini bukan nyawanya. Aku memberinya kesempatan. Pihak lain adalah kebanggaan klan dewa. Tuan dari keluarga Su berbicara dengan acuh tak acuh. Tapi, dengan cara ini, jika pihak lain tidak menginginkan Lei'er akan dihancurkan. Tuan, tolong lepaskan Lei'er. Ibu Su Lei terus memohon. Hari ini,
tidak ada gunanya bertanya pada siapapun. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian, 3 sosok melangkah ke halaman. Ketiga pemuda itu, yang mengenakan jubah putih, sekilas tahu bahwa mereka adalah murid dari Sekte Dewa Surgawi. Salah satunya menjadi merah, seolah-olah ada nyala api di tubuhnya. Orang ini pasti Zheng Fei yang diracuni oleh teratai api. Saat Kongres 3 orang melangkah maju, mata Zheng Fei tertuju pada Su Lei, dan dia berseru, "Kamu, jangan buru-buru menjatuhkan gadis ini dan memintanya membantuku melarutkan racun api. Tidak terlalu cepat." Racun api di tubuhnya terbakar oleh api sepanjang waktu, yang membuatnya merasa tak tertahankan. Zheng Fei sangat ingin segera bercinta dengan Su Lei. Bagus, hal-hal kecil tertunda. Jika adik laki-laki aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, jangan biarkan kami membantu kamu. Kemudian, kami akan pergi ke 3 keluarga lainnya dan melihat bagaimana keluarga Su kamu mendapatkan tempat pertama. Dewa lain, Tian Jiao, berbicara dengan dingin. Wajah pemilik keluarga Su dan Su Qin sangat berubah. Jika Tian Shenzong Tian Jiao marah dan pergi membantu 3 keluarga lainnya, mereka tidak akan punya kesempatan. Su Lei, kamu bajingan, jangan turunkan kakak laki-laki Zheng Fei dan layani dia. Jika kamu menunda sesuatu, bukan hanya kamu, tetapi kamu semua mati. Su Qin berteriak. Su Qin, sekte yang dia sembah, adalah Tian Shenzong. Namun, dia hanyalah sosok kecil di Tian Shenzong. Dia akhirnya mengundang beberapa orang Tian Jiao untuk membantu keluarga Su. Dia tidak ingin dirusak oleh Su Lei. Su Qin, jangan mengira kami tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu egois. Ketika keluarga Su mendapat tempat pertama dan memasuki tanah leluhur, pasti kamu yang masuk. Untuk memasuki tanah leluhur, kamu harus berkorban nona. Hatimu benar-benar ganas. Su Cha tidak bisa menahan tangis. Bold, kamu seorang gadis pelayan yang rendah hati, berani berbicara denganku seperti ini, telapak tangan. Wajah Su Qin suram dan dingin. Ketika dia menggerakkan tubuhnya, dia bergegas ke Su Cha. Dia menamparkan tangannya dan dia akan mengipasi Su Cha. Kultivasi Su Qin adalah level ke-6 Wu Huang. Meskipun Su Cha memiliki beberapa prestasi, itu hanya level kedua Wu Huang, yang tidak dapat dihindari. Hentikan. Tepat ketika Luming akan mulai, Su Lei bergegas keluar dan menamparkan Su Qin, membuat Su Qin mundur lagi dan lagi. Prestasi Su Lei mirip dengan Su Qin, tetapi tubuh roh Su Lei jauh lebih kuat daripada Su Lei, yang merupakan tubuh roh berukuran sedang, dan kekuatan tempurnya jauh di atas Su Qin. Su Lei, apakah kamu berani menghentikanku? Sudah kubilang, kamu tidak punya pilihan hari ini. Semua ini demi keluarga Su. Su Qin berteriak. Tidak ada pilihan, bagaimana bisa? Saat ini, Luming, yang tidak pernah membuka mulutnya, akhirnya membuka mulutnya. Mata orang lain tidak bisa tidak melihat Luming. Apa maksudmu, nak? Su Qin menatap Luming. Luming tersenyum, tangannya tiba-tiba memadatkan tombak panjang. Wah! Luming menyerahkan ayunan, senjata panjang seperti kilat, ke arah tembakan listrik Zheng Fei. Adegan ini, benar-benar terlalu mendadak, semua orang tidak menyangka bahwa Luming akan tiba-tiba membunuh Zheng Fei. Puff! Tombak itu menembus ladang obat mujarab Zheng Fei secara langsung dan menghancurkan jiwanya dan memakukannya ke tanah. Mata Zheng Fei menatap ke sekeliling, semuanya berwarna tak terbayangkan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming tiba-tiba akan menyerangnya. Kemudian, cahaya di mata Zheng Fei menjadi gelap dan tidak ada vitalitas. Seluruh adegan, keheningan. Semua orang tercengang dan mengira mereka sedang bermimpi. Kamu. Su Qin mengangkat tangannya, gemetar, dan menunjuk ke arah Luming, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan setengah nada. Sebelumnya, Luming berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Qin mengabaikan Luming. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming tiba-tiba menyerang Zheng Fei. Sekarang, tidak ada pilihan, dia sudah mati. Luming berkata dengan ringan. Kamu berani membunuh kakak bela diri Zheng Fei. Kamu ingin mati. Su Qin berteriak histeris. Begitu Zheng Fei meninggal, semua rencananya sia-sia. Bocah, bunuh. Dua murid Tian Shenzong yang tersisa sangat marah dan dipenuhi dengan nafas Kaisar Wu Zhexiong. Cahaya penuh cahaya, kedua dewa, Tian Jiao, sedang membunuh Luming. Begitu Luming menjabat tangannya, kedua tombak itu memadat dan pergi ke dua dewa surgawi. Di bawah tombak Luming, serangan dan pertahanan Tian Jiao, kedua dewa, runtuh satu demi satu. Puff, puff. Kedua tombak itu ditusuk dari ladang obat mujarab mereka untuk menghancurkan semangat mereka. Mereka dipaku ke tanah seperti Zheng Fei sebelumnya. Bunuh dengan satu pukulan. Di depan Luming, Tian Jiao, Dewa Surga, rentan terhadap serangan.
Bab 1661. Dengan berani, kamu berani membunuh Tian Jiao dari Tian Shenzong, pergi ke surga dan bumi, dan Tian Shenzong tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan dari keluarga Su meraung, dan dengan nafas tahap ketiga dari setengah orang suci, Lu Ming menghadapnya. Tapi Lu Ming berdiri di sana dengan tenang, bahkan ujung bajunya pun tidak berkibar. Sialan, sial, kamu berani membunuh kakak seperguruan Tian Shenzong. Kali ini, rencana Su hancur total. Jika Tianzong tahu, siapa yang akan mati di Tianzong? Lu Ming berbicara dengan lemah. Singkatnya, biarkan Su Qin, pemilik keluarga Su, dan orang lain dari keluarga Su menjadi pucat. Ya, Tian Jiao dari Tian Shenzong meninggal di keluarga Su. Jika Tian Shenzong mengetahuinya, siapa yang tahu apakah itu akan melibatkan keluarga Su? Saat Tian Shenzong marah, keluarga Su pasti akan hancur. Brengsek. Pemilik keluarga Su, Su Qin dan yang lainnya, hanya akan memuntahkan darah karena marah. Mereka tidak bisa menceritakan kisahnya, tetapi mereka harus menyembunyikannya untuk Lu Ming. Kamu harus membayar untuk ini, kamu semua akan mati. Su Qin berteriak, histeris. Dia membayar harga penting untuk mengundang bantuan dari tiga dewa, Tian Jiao, untuk memenangkan kemenangan keluarga Su. Dia bisa memasuki tanah leluhur dan mendapatkan peluang. Tapi sekarang, semuanya telah dihancurkan oleh Lu Ming. Dia membenci Su Lei mengapa dia tidak berjanji dengan patuh dan mengapa Lu Ming ikut campur. Bunuh mereka untukku. Su Qin berteriak dan memberi perintah. Membunuh. Di sekitar halaman, tuan dari keluarga Su itu bergegas ke Lu Ming dan Su Lei. Tuan keluarga Su ini semuanya adalah kaisar Wu tingkat tinggi, dan bahkan beberapa dari mereka adalah setengah orang suci. Pergilah. Di mata Lu Ming, dia memancarkan cahaya yang tajam dan memberi banyak minuman. Lu Ming tidak hanya menggunakan formula pedang ajaib, tetapi juga mengandung zenyuan yang mengerikan dalam gelombang suara. Tuan keluarga Su yang membunuh Lu Ming dan tubuh mereka sepertinya terkena palu godam. Dengan kecepatan yang lebih cepat dari pertarungan, mereka mundur dan darah menyembur di mulut mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Su Qin, serta beberapa orang lainnya yang tidak bergerak, melebarkan mata mereka. Itu tidak bisa dipercaya. Lu Ming juga terlalu mengerikan. Setelah minum banyak, lusinan orang kuat dari keluarga Su, termasuk beberapa orang setengah suci, semuanya muntah darah dan mundur. Kultivasi macam apa ini? Kekuatan tempur seperti apa? Su Lei, Su Cha, Ibu Su Lei, juga tertegun. Kakak bela diri Lu Ming, lebih kuat lagi. Su Lei berbisik. 1,5 tahun yang lalu, meskipun prestasi Lu Ming kuat, itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Tapi sekarang, mereka benar-benar tak terduga. Sua. Mata Lu Ming seperti listrik. Dia menatap Su Qin, tangannya kosong. Su Qin berteriak, tubuhnya tanpa sadar terbang menuju Lu Ming. Dia ditahan oleh Lu Ming dan diangkat ke udara. Ayah, tolong aku. Su Qin berteriak ketakutan. Lepaskan dia. Tuan keluarga Su meraung dan melatih seluruh kekuatannya. Hukum angin memadat dan menutupi Lu Ming. Apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Lu Ming melihat ke tuan keluarga Su. Ledakan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan teror, dan aturan kekacauan yang mengerikan menyebar, menekan ke arah pemimpin keluarga Su. Jika tuan dari keluarga Su disambar petir, tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur lagi dan lagi. Dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Kesenjangannya terlalu besar. Lu Ming, di mata keluarga Su, sepertinya menjelma menjadi monster raksasa, yang tak terkalahkan. Tuan dari keluarga Su terkejut, dan hatinya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, tuan dari keluarga Su menarik napas dan benar-benar mengepalkan tinjunya ke Lu Ming. Dia berkata, tuan muda ini sangat bangga dengan dunia. Sebelumnya, Su tidak memiliki mata. Maafkan aku. Bahkan Lu Ming tercengang dengan langkah ini. Dia adalah tuan atas keluarganya. Peristiwa hari ini seharusnya tidak terjadi. Ketiga orang Tian Shenzong ini tidak pernah muncul di keluarga Su, Su Lei. Di masa depan, status mereka di keluarga Su seperti kiner. Tuan dari keluarga Su, teruslah bicara. Ini untuk mencoba meredakan hubungan dengan Lu Ming dan Su Lei. Haha, cepat berganti wajah. Keluar dari sini. Lu Ming menamparkan kipasnya, kipas di wajah Su Qin, dan menerbangkan kipas Su Qin. Oh, kamu berani memukulku, ayah, bunuh mereka, bunuh mereka. Su Qin berteriak histeris. Diam. Tuan keluarga Su berteriak dan meminta Su Qin untuk tutup mulut. Lu Ming tersenyum tipis. Jika dia berada di luar, dia akan menamparkan Su Qin sampai mati. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Su Lei. Dia masih memiliki orang-orang di keluarga Su. Dia tidak bisa berbuat terlalu banyak, selama Lili Wei bisa. Cilde, aku tidak tahu kamu menyebutnya apa.
Kepala keluarga Su memiliki senyum di wajahnya, dan dia mengepalkan tinjunya di udara. Lu Ming menatap tuan dari keluarga Su dan mengeluarkan dua kata, Lu Ming. Jadi itu saudara Lu. Tunggu, kamu, namamu Lu Ming, lembah Dewa Naga. Tuan dari keluarga Su berseru dengan takjub. 3 tahun lalu, pertempuran antara Lu Ming dan Senzi telah menyebar ke seluruh Changsu. Beberapa kekuatan yang lebih besar telah mendengar nama Lu Ming. Su Qin, serta tuan lain dari keluarga Su, juga terkejut. Ternyata orang tersebut adalah Lu Ming. Apakah Lu Ming begitu kuat? Jika tidak ada Lu Ming kedua di lembah Dewa Naga, itu adalah aku. Lu Ming berkata dengan ringan. Ternyata kakak Lu Ming, aku benar-benar buta. Naga asli ada tepat di depanku, tapi aku tidak mengenalinya. Kakak Lu Ming, Su punya permintaan yang tidak baik. Tuan dari keluarga Su tertawa dan langsung pergi ke Lu Ming. Dia tidak bisa melihat bahwa dia baru saja menarik panahnya dengan Lu Ming Jian. Apa masalahnya? Lu Ming Dao. Su ingin mengundang saudara-saudara Lu Ming untuk mewakili keluarga Su dan berpartisipasi dalam kompetisi di antara 4 keluarga. Selama saudara-saudara setuju, mereka dapat mengajukan persyaratan apapun. Jalan utama keluarga Su. Lu Ming tertegun. Tanpa diduga, tuan dari keluarga Su akan memintanya untuk berjuang demi keluarga Su. Ini di luar dugaan Lu Ming. Mata Su Qin juga cerah. Jika Lu Ming bergerak, keluarga Su akan menang. Bukan tidak mungkin aku melakukannya, tapi aku punya 2 syarat. Lu Ming Dao. Kakak Lu Ming, katakan saja. Tuan keluarga Su sangat senang, bahkan sibuk. Pertama, Su Lei dan kerabatnya akan berada di rumah Su. Aku tidak ingin mendengar ada yang menggertak mereka. Lu Ming Dao. Jangan khawatir tentang itu. Di masa depan, Su Lei dan kerabat serta klannya akan berani menggertak dan mempermalukan mereka di keluarga Su. Tidak peduli siapa mereka. Tuan dari keluarga Su langsung setuju. Syarat kedua, aku membantu keluarga Su mendapatkan tempat pertama. Orang yang memasuki tanah leluhur haruslah Su Lei. Lu Ming Dao. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Teriak Su Qin. Biarkan Su Lei memasuki tanah leluhur, itu tidak ada hubungannya dengan dia tentu saja tidak setuju. Kepala keluarga Su juga mengerutkan kening. Dia ingin meminta bantuan Lu Ming, lebih untuk Su Qin. Bab 1662. Tuan keluarga Su, wajahnya berubah, tidak menjawab sejenak. Apakah sulit untuk menyetujui syarat ini? Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Kakak Lu Ming, bisakah kamu mengubah kondisinya? Jalan utama keluarga Su. Kamu tidak perlu mengubahnya, aku setuju. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, dan seorang lelaki tua seputih salju melangkah ke udara di kedalaman rumah Su. Yang suci. Mata Lu Ming bergerak. Orang tua ini adalah orang suci, tetapi dia hanya seorang bijak kecil. Kakek. Melihat lelaki tua itu, kepala keluarga Su membungkuk dengan tergesa-gesa. Lihat kakekku. Su Qin, anggota keluarga lainnya, termasuk Su Lei, Su Cha, Ibu Su Lei, memberi hormat dengan hormat. Orang tua ini adalah pilar keluarga Su, satu-satunya orang suci dari keluarga Su. Baru saja, aku telah menyetujui persyaratan adik laki-laki Lu Ming. Setelah kemenangan keluarga Su, aku akan membiarkan Su Lei, seorang gadis kecil, memasuki tanah leluhur. Dia juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Su. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan tanah leluhur, itu akan menjadi kekayaan besarku untuk keluarga Su. Nenek moyang tanah suci keluarga Su membuka mulutnya. Ya, kakek. Tuan keluarga Su mengangguk dengan tergesa-gesa dan tidak berani melanggarnya. Su Qin sangat tidak mau, tetapi leluhur keluarga Su membuka mulutnya, dan dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia hanya bisa menggigit giginya secara diam-diam. Terlebih lagi, jangan memanfaatkan penutupanku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu adalah tuan dari keluarga Su. Kamu harus memikirkan seluruh keluarga Su, bukan anak-anakmu. Jika demikian, kamu tidak punya menjadi kepala keluarga. Nenek moyang Su, teruslah berbicara. Tuan keluarga Su berkeringat dingin. Dia membungkuk ketakutan dan berkata, maafkan aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Dalam dunia seni bela diri, semuanya berbicara dengan kekuatan. Di keluarga Su, orang bijak adalah surga. Satu kata dapat menentukan posisi tuan keluarga. Di depan leluhur keluarga Su, tuan dari keluarga Su bahkan tidak berani kentut. Gadis ini memiliki bakat yang bagus. Di masa depan, dia harus fokus pada pelatihan, dan tanah suci bisa diharapkan. Apakah kamu mengerti? Nenek moyang keluarga Su menatap Su Lei dengan senyum ramah. Kemudian, ketika dia melihat tuan dari keluarga Su, kilatan tajam muncul di matanya. Dia menutup pintu sepanjang tahun, terkadang selama beberapa dekade. Jadi dia jarang menanyakan urusan keluarga Su. Jika dia tidak mengakhiri penutupan sampai dia terganggu oleh nafas Lu Ming, dia akan kehilangan harga diri Su Lei. Bakat Su Lei penuh dengan harapan untuk mempengaruhi orang-orang kudus.
Betapa sulitnya sebuah keluarga menghasilkan kejeniusan seperti itu. Tuan keluarga Su sangat senang sehingga dia harus mengorbankan Su Lei untuk putrinya. Kemarahan melintas di hatinya. Dia diam-diam berencana untuk memperbaiki keluarga Su. Kakak Luming, tolong, aku akan memesan jamuan untuk berterima kasih kepada saudara Luming atas kontribusinya pada keluarga Su kita dan membuat keluarga kita bangga. Nenek moyang keluarga Su memandang Luming dan berkata dengan sopan. Sama-sama, tolong. Luming sedikit tersenyum, dan kemudian bersama Su Lei, mereka masuk ke dalam rumah Su. Adapun Tian Jiao dari Tian Shenzong, beberapa orang secara alami menghadapinya dan memberi perintah. Jika seseorang membocorkannya, tidak akan ada amnesti. Setelah jamuan makan, Luming tinggal di keluarga Su untuk sementara waktu. Kompetisi dimulai 7 hari kemudian. Bagaimanapun, masih ada waktu untuk pertemuan Dang Bao. Luming tidak terburu-buru. Ngomong-ngomong, dia membantu Su Lei, seorang gadis yang baik hati. 7 hari, dalam sekejap. Persaingan 4 keluarga di kota Gusu hanyalah permulaan. Tempatnya berada di alun-alun besar di pusat kota Gusu. Di tengah alun-alun, platform pertempuran besar telah lama dibangun. Pada hari ini, alun-alun itu dikelilingi oleh lautan manusia. Persaingan 4 keluarga di kota Gusu merupakan peristiwa langka di kota Gusu. Para prajurit kota Gusu secara alami berkumpul bersama. Beberapa tribun dibangun di 4 arah alun-alun. Anggota keluarga Luming dan Su mendarat di tribun timur. Belakangan, 3 keluarga lainnya mendarat di 3 tribun lainnya. Segera setelah itu, kompetisi resmi dimulai. Aturan kompetisi sangat sederhana. Setiap keluarga akan mengirim 6 pria muda yang kuat untuk bergabung dengan platform pertempuran dan bertarung dalam satu tim. Keluarga mana yang akan menang jika masih ada orang di keluarga terakhir? Keluarga Su, termasuk Luming, juga memilih 6 anak muda. Su Lei adalah salah satunya. Yang terkuat lainnya adalah Luming, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, yang juga merupakan Kaisar Wu. Di masa lalu, keluarga Su akan mengundang bantuan asing, tetapi kali ini, dengan Luming, keluarga Su secara alami tidak perlu mengundang bantuan asing. Sua, Sua, Sua. Di 4 arah, satu demi satu sosok bergegas ke platform pertempuran. Di setiap arah, tepat ada 6 orang. Begitu yang lain melompat ke atas panggung, mereka saling memandang. Namun, setelah itu terjadi keributan. Secara alami, kita harus mengamati musuh dengan baik sebelum kita tahu bagaimana cara bertarung. Haha, Suki, keluarga Su, kali ini tidak ada bantuan asing. Tidak, hanya satu bantuan asing. Di selatan, seorang pria parubaya mencibir tuan dari keluarga Su. Kecuali orang itu, kultivasi tertinggi lainnya Qizong dari Kaisar Wu. Tampaknya keluarga Su benar-benar menyerah. Jadi kita harus melenyapkan keluarga Su terlebih dahulu, dan kita bertiga akan mendapatkan kemenangan yang menentukan. Di barat, ada juga suara. Orang-orang ini adalah kepala dari 3 keluarga lainnya. Seperti tuan dari keluarga Su, mereka adalah tahap ketiga dari semi bijak. Kultivasi hukum dapat tubuh dan kultivasi Su Lei dan yang lainnya tersapu oleh kesadaran spiritual mereka, dan mereka dapat melihat dengan jelas. Hanya ada satu pengecualian, ada Luming. Luming menggunakan teknik nafas ajaib. Mereka tidak dapat melihat kultivasi Luming, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Mereka tidak percaya seberapa kuat Luming. Tunggu sebentar, kamu menangis. Ada cibiran di sudut mulut keluarga Su, dan mereka tidak berbicara. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Tunggu sebentar, kami akan memberitahu mereka betapa kuatnya keluarga Su. Tuan rumah telah berbicara, pertama selesaikan keluarga Su. Di platform pertempuran, beberapa dari 6 pria di selatan mencibir dan memandang Luming. Aku juga berpikir keempat sisi itu terlalu rumit. Kita harus menyelesaikan yang terlemah dulu. Ke-6 orang di barat juga mencibir. Kemudian, ketiga orang itu, melangkah keluar, menuju Luming, mereka terpaksa pergi, nafas yang kuat, mekar satu persatu. Ada beberapa Kaisar Wu di setiap pesta. Di antara 6 anggota keluarga Su, kecuali Su Lei, yang lainnya menjadi pucat. Sebelumnya, beberapa orang senior di keluarga Su Jiawi tidak berpartisipasi di dalamnya, tetapi beberapa orang muda di keluarga Su tidak berpartisipasi. Apa yang harus dilakukan? Ada seorang pria muda dengan keringat dingin di wajahnya. 3 keluarga lainnya memiliki bantuan asing. Kekuatan masing-masing keluarga jauh lebih kuat dari mereka, belum lagi ketiga keluarga itu bergandengan tangan. Mereka tahu hasilnya tanpa berkelahi. Tidak apa-apa jika itu dipecahkan. Luming tersenyum dan berjalan menuju pusat platform pertempuran. Kamu tidak mau mati. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Keluarga muda Su bingung. Kurasa, kita bisa menontonnya saja. Cara pemalu Su Lei. Bab 1663.
4 anak muda lainnya dari keluarga Su dalam keadaan linglung. Jam tangan, apa maksudmu? Tuan muda dari 3 sekolah lainnya juga memperhatikan Lu Ming. Apa yang kamu maksud dengan keluarga Su? Biarkan 1 orang berjalan ke tengah lapangan, dan 5 orang lainnya mengawasi dari pinggir lapangan. Apa taktik ini? Apakah kamu ingin Lu Ming menangani mereka semua? Saat ini, 3 pemilik keluarga lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak bisa melihat pencapaian Lu Ming. Mereka berspekulasi bahwa Lu Ming telah mengembangkan keterampilan tersembunyi yang luar biasa. Mereka mengira kultivasi Lu Ming tidak akan lebih kuat, tapi sekarang sepertinya ada yang salah. Mereka memiliki firasat buruk di hati mereka, terutama saat melihat ekspresi tenang dari kepala keluarga Su. Kamu, mari kita lakukan bersama. Lu Ming berdiri di tengah platform pertempuran dengan kedua tangan di punggungnya. Apa, mari kita lakukan bersama. Bocah ini, betapa sombongnya. Benar-benar sombong. Bahkan jika kita setengah orang suci, kita tidak takut pada mereka. Apakah dia masih setengah orang suci? Hanya ada 13 sekte teratas untuk semi-suci muda seperti itu, dan jumlahnya sangat kecil. Sekarang pertemuan Dingbao akan dimulai, para master itu sedang mempersiapkan pertemuan Dingbao. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam kompetisi beberapa keluarga kecil? Mainkan iblis, bertarung bersama, dan hancurkan dia dari panggung. Satu demi satu, suara ketidakpedulian terdengar. Kemudian, ahli dari 3 keluarga, total 18 orang, pergi untuk membunuh Lu Ming bersama. Semua jenis cahaya berkumpul bersama, yang sangat mengerikan. Dengan begitu banyak master menembak bersama, bahkan jika itu adalah keberadaan semi-saint tahap pertama, mereka harus menghindari retret. Bentuk tubuh Lu Ming tetap tidak bergerak, dia hanya melangkah. Menyentuh. Melangkah keluar 1 langkah, platform pertempuran bergetar, dan ketiga Jiulong meraung dan menyerbu masing-masing ahli dari 3 keluarga. Sangat menarik untuk menghancurkan yang layu dan busuk, dan ditumpuk dengan potensi bergulir. 3 keluarga, 18 tuan muda, tubuhnya seperti 18 bola, terbang mundur, memuntahkan darah ke udara. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 18 anak muda, seperti pangsit, jatuh di bawah panggung pertempuran dan berbaring di tanah sambil menangis. Diam. Di sekitar alun-alun, ada keheningan yang mematikan. Tidak ada suara. Ini sudah berakhir. Apakah itu bagaimana itu berakhir? Lu Ming, selangkah lebih maju, kompetisi ini sudah berakhir. Banyak prajurit kota Gusu datang ke sini untuk melihat pertarungan antara naga dan harimau. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pertemuan akbar kota Gusu yang langka ini baru saja dimulai dan berakhir. Beberapa orang bahkan tidak melihat bagaimana akhirnya karena mereka melakukan perjalanan kecil. Ini. Kepala dari 3 keluarga lainnya, serta para ahli lainnya, terikat lidah dan tidak dapat berbicara sama sekali. Hahaha, ayo tanggung jawab. Kali ini, tanah leluhur akan menjadi milik keluarga Su kita. Pemilik keluarga Su tertawa, karena Su Qin tidak bisa memasuki tanah leluhur. Hatinya sangat tertekan dan dia jauh lebih santai. Kapan dia melihat ekspresi dari 3 pemilik keluarga lainnya? Di sisi tuan keluarga Su Qin menghela nafas. Su Lei bisa mendapatkan bantuan Lu Ming. Dia tidak berdaya. Dia mendesah bahwa Su Lei beruntung. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Su mengundang pemuda yang begitu kuat Tian Jiao kali ini. Orang ini seharusnya adalah Tian Jiao dari sekte kelas atas di Kongres Nasional BPK ke-13. Kultivasinya pasti berada di ranah semi-suci. Nah, kali ini, keluarga Su beruntung. Anggota keluarga lainnya hanya bisa melewati kecanduan. Dan banyak penonton, tapi juga tak berdaya, sebuah pertemuan akbar, berakhir begitu saja. Jangan bicara omong kosong. Sekarang, pergi dan buka tanah leluhur. Jalan utama keluarga Su. Tanah leluhur perlu dibuka oleh 4 keluarga pemilik sekaligus. Ini adalah aturan kota Gusu selama bertahun-tahun. Meski 3 pemilik keluarga lainnya tidak mau, mereka hanya bisa membukanya. Mereka harus menaruh harapan mereka pada kompetisi berikutnya. Su Lei, ayo pergi. Kepala keluarga Su naik dari langit, menatap Su Lei, lalu menoleh ke Lu Ming dan berkata, "Saudaraku Lu, setiap kali kamu memasuki tanah leluhur, pasti ada pelindung Dharma. Bagaimana kalau kamu masuk dengan Su Lei?" "Bagus, tidak masalah." Lu Ming mengangguk. Lu Ming, Su Lei, dan kepala 4 keluarga besar, melayang ke udara dan terbang ke utara alun-alun. Tak jauh dari utara alun-alun, terdapat sebuah candi kecil. Saat orang memasuki candi, mereka melihat dinding batu yang diukir dengan berbagai pola aneh. "Ayo pergi." Jalan utama keluarga Su. Kepala 3 keluarga lainnya mengangguk, dan mereka berempat mulai pada saat yang sama, bertepuk tangan di dinding batu, dan Zinyuan bergegas menuju dinding batu dengan gila. Dinding batu itu bersinar terang. Klik. Dinding batu pecah dan pusaran air gelap muncul. Su Lei, masuk.
Terserah kamu untuk mendapatkan kekayaan di tanah leluhur. Jalan utama keluarga Su. Ya. Sulei mengangguk dan melangkah ke pusaran air bersama Luming. Begitu ruang berputar, Luming menemukan bahwa mereka muncul di ruang terbuka. Ruangnya sangat besar, tetapi di sekelilingnya ada hamparan putih yang luas. Di depan mereka, ada awan cahaya, tergantung di udara, seperti lingkaran matahari. Apakah itu roh nenek moyang kita? Sulei berbisik, lalu berlutut dengan hormat, menghadap cahaya, berlutut dengan hormat dan bersujud. Dengan baik. Luming berdiri di samping Sulei dan melihat ke arah cahaya, mengungkapkan warna pemikiran. Dalam beberapa hari terakhir, dia mendengar Sulei berbicara tentang tanah leluhurnya. Sulei tidak tahu banyak tentang itu. Dia tahu bahwa setiap kali orang dari 4 keluarga besar datang ke sini, mereka akan berlutut seperti cahaya, memberi hormat dengan hormat, lalu berjalan menuju cahaya untuk mendapat kesempatan. Terkadang cahaya akan terbang keluar dari prajurit suci, terkadang akan ada pil, rahasia kultivasi, atau harta lainnya. Apa yang bisa didapat tergantung pada kesempatan. Sulei berlutut dan berjalan menuju cahaya. Ketika dia mencapai jarak tertentu, cahaya itu turun dan mendarat di Sulei. Tubuh Sulei sedikit gemetar. Dia tampaknya berada di bawah tekanan besar, tetapi dia menggertakkan giginya. Luming selalu memperhatikan Sulei. Jika Sulei memiliki masalah, dia akan membantu tepat waktu. Dahulu kala, ada 4 keluarga murid yang jatuh di sini karena tidak bisa menahan tekanan balok, jadi setelah masuk dari belakang, akan ada orang yang mengikuti dan melindungi. Sulei menggertakkan giginya, dan wajahnya yang halus menunjukkan warna yang keras kepala dan tegas, dan terus melangkah maju. Selangkah demi selangkah, Sulei tampak berjalan sangat keras. Segera, dia basah oleh keringat dan wajahnya meneteskan keringat. Tapi Sulei tidak menyerah. Dia terus menggigit giginya dan melangkah dengan kuat. Segera setelah itu, tubuh mungil Sulei, yang semakin gemetar, bahkan di kulitnya, semuanya mengeluarkan darah. Luming tidak bergerak. Dia mengerti bahwa ini adalah ujian bagi Sulei. Selama Sulei selamat, dia akan mewujudkan transformasi. Selama nyawa Sulei tidak dalam bahaya, Luming tidak akan bertarung. Bab 1664. Di bawah tatapan Luming, Sulei terus bergerak maju. Mengaum. Tiba-tiba, nyanyian naga berdering dari tubuh Sulei. Di tubuh Sulei, bayangan naga sungguhan muncul, mengirimkan rasa dingin yang mengejutkan. Tubuh naga Suanyin. Mata Luming bergerak. Saat ini, ada nyanyian naga dalam cahaya terang. Kemudian, cahaya terbang langsung ke arah Sulei, menyelimuti Sulei. Perlahan, cahaya itu berubah menjadi naga sungguhan. Penampilan naga asli sangat mirip dengan kekosongan yang muncul dari tubuh Sulei. Naga Suanyin. Mengaum. Cahaya naga asli melilit Sulei. Sulei sepertinya merasakan sesuatu. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan tampak serius. Wah! Di depannya, ada gelang yang terbang di atas kepalanya. Warisan, gelang penyimpanan. Hati Luming bergerak dan senyum muncul di wajahnya. Kemudian dia melangkah keluar dan muncul di depannya di mana cahaya itu sebelumnya. Di sana, tulang seputih batu giok, tergeletak di tanah. Tulang naga asli. Tentu saja. Senyum di wajah Luming lebih sejahtera. Ternyata di tanah leluhur yang disebut, naga asli yang kuat jatuh di sini, tetapi meskipun naga asli jatuh, jiwanya tidak mati, jadi setiap murid keluarga Su datang, jiwa naga asli akan memberikan harta. Gelang yang digantung di kepala Sulei adalah gelang penyimpanan naga asli. Fungsi gelang penyimpanan, seperti cincin penyimpanan, berisi ruang dan merupakan harta karun untuk menyimpan barang. Terlebih lagi, naga asli ini adalah naga Suanyin, yang sepenuhnya sesuai dengan konstitusi Sulei. Oleh karena itu, kedatangan Sulei kali ini, jiwa naga asli akan langsung diteruskan ke Sulei. Sejak saat itu, ketika anak keempat keluarga itu masuk lagi, mereka tidak mendapat keuntungan apapun. Begitu otak Luming berputar, semuanya menjadi jelas. Ini adalah kesempatan Sulei. Namun, lunas ini sangat berguna bagi Luming. Sebelum kematiannya, naga Suanyin ini bukan hanya tanah suci dinasti Ming, tetapi juga di atas tanah suci yang agung. Sejak Luming bertemu, dia tidak akan melewatkannya. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan lunasnya, lalu duduk bersila dan menunggu tidak jauh dari Sulei. Tampaknya warisan tidak akan berakhir untuk sementara waktu. Bayangan gelap naga melilit Sulei, dan cahaya menembus ke dalam tubuh Sulei. Waktu terus berjalan hari demi hari. Dalam sekejap, itu setengah bulan. Pada saat ini, naga asli yang melilit Sulei benar-benar menghilang. Udara dingin yang mengerikan memenuhi tubuh Sulei, dan sungai yang dibentuk oleh air gelap dan yin melingkari Sulei. Konstitusi sebenarnya telah menyadari evolusi, telah menjadi tubuh roh bumi yang unggul, bahkan sangat dekat dengan tubuh roh surgawi, dan kultivasi juga telah mencapai 6 puncak Kaisar Wu. Mata Luming penuh kejutan.
Fisik Su Lei awalnya adalah tubuh roh berukuran sedang, tetapi sekarang telah mencapai tingkat tubuh roh bumi yang superior, sangat dekat dengan tubuh roh surgawi. Sungai Suanyin itu benar-benar menakutkan. Aku khawatir 6 Kaisar Wu biasa atau bahkan 7 Kaisar Wu akan mati beku. Kultivasi Su Lei berada pada tahap awal dari 6 tingkat Kaisar Wu, tetapi sekarang dia telah dipromosikan ke puncak 6 tingkat Kaisar Wu. Meski tidak banyak yang diperbaiki, latihan Su Lei akan dipercepat dan membuat kemajuan pesat. Lu Ming tersenyum dan senang untuk gadis baik hati ini. Mengaum. Lagu naga yang mengejutkan terdengar, Su Lei meledak dari kolom cahaya, langsung ke langit, menembus kedalaman langit, area ini, dalam getaran yang dahsyat. Lu Ming tahu bahwa warisan telah memasuki tahap akhir, dan jiwa naga Suanyin akan segera dimusnahkan. Namun, itu adalah pilihan pihak lain. Di luar tanah leluhur, kepala 4 keluarga, serta yang lainnya, telah menunggu. Ada apa? Sudah setengah bulan sejak aku memasuki tanah leluhur untuk waktu yang lama. Sebelum orang lain memasuki tanah leluhur, waktu terlama tidak lebih dari 3 hari, dan mereka akan keluar. Kok kali ini setengah bulan? Tidak semua akan mati di dalamnya. Banyak orang berspekulasi. Kepala 4 keluarga juga jelek. Mengaum. Tiba-tiba, dari tanah leluhur, terdengar nyanyian naga Jingtian. Kemudian, pusaran air di dinding batu mengeluarkan cahaya terang, dan dinding batu itu bergetar hebat, lalu menabrak dan meledak. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Kepala beberapa keluarga meraung. Pada saat ini, di 4 arah kota Gusu, atmosfer yang mengerikan dan tak tertandingi pecah, dan tekanan besar menyelimuti seluruh kota. Kemudian, 4 sosok melangkah ke udara. Setiap sosok diselimuti cahaya terang dan Roh Kudus bermekaran. Orang-orang kudus, leluhur tanah suci dari 4 keluarga telah diganggu. Seseorang berseru. 4 keluarga, 4 leluhur tanah suci, datang ke pintu masuk tanah leluhur. Apa yang sedang terjadi? Nenek moyang keluarga Su berbicara. Lao Zu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Su Lei dan mereka sudah berada di sana selama setengah bulan, tetapi mereka belum keluar. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Jalan utama keluarga Su. Tanah leluhur telah berubah. Masuk dan lihatlah. Masuk, pergi. Nenek moyang tanah suci dari beberapa keluarga lain membuka mulut mereka satu demi satu, lalu melangkah keluar, bergegas ke pusaran air dan menghilang. Kepala keluarga mengikuti leluhur mereka ke tanah leluhur mereka. Ayo masuk juga. Nenek moyang keluarga Su memimpin jalan menuju keluarga Su, dan kemudian mereka bergegas ke tanah leluhur. Begitu mereka memasuki tanah leluhur, mereka melihat Lu Ming dan Su Lei duduk bersila. Tapi mata semua orang tertuju pada Su Lei. Warisan telah diambil olehnya. Brengsek. Nenek moyang tanah suci dari 3 keluarga lainnya meraung dengan pembunuhan yang mencengangkan di mata mereka. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah kesempatan keluarga Su kita. Apakah kamu ingin ikut campur? Cara leluhur di tanah suci keluarga Su. Kesempatan apa? Di sini, awalnya milik 4 keluarga kita, sekarang dia akan mewarisi sepenuhnya. Generasi siswa yang datang ke sini, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, gelang penyimpanan harus ditinggalkan oleh tanah leluhur. Kamu harus menurunkannya dan membagi harta di dalamnya secara merata. Beberapa leluhur tanah suci membuka mulut mereka satu demi satu. Leluhur dan patriark keluarga Su jelek. Orang-orang ini terlalu sombong. Menurut aturan 4 keluarga, apapun kesempatan yang mereka dapatkan, anak-anak mereka akan menjadi milik mereka sendiri, termasuk semua warisan. Tapi sekarang, leluhur keluarga lainnya, jelas iri, tidak mau, ingin berbagi sama. Mereka, nenek moyang tanah suci, tentu tahu tentang tanah leluhur. Tetapi di masa lalu, ketika jiwa naga Suanyin ada di sana, bahkan mereka tidak berani mengambil keputusan. Dulu, beberapa orang kuat di tanah suci ingin melawan jiwa naga Suanyin dan dibunuh di sini. Tapi sekarang, mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bab 1665. Apakah kamu ingin melanggar aturan yang ditetapkan oleh 4 keluarga? Leluhur tua keluarga Su tampak jelek. Aturannya, konyol, aturannya dibuat oleh orang. Sekarang, kita bisa membuat aturan baru. Pendiri salah satu dari 4 keluarga mencibir. Ya, kamu keluarga Su, ingin menghentikan kami. Haha, itu benar. Leluhur lain dari tanah suci, berarti tahu. Baik leluhur maupun pemilik keluarga Su mengubah wajah mereka. Niat pihak lain sangat jelas, jika keluarga Su bersikeras memblokir, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama menghancurkan keluarga Su. Penghapusan kartu. Kakek Su mengepalkan tinjunya dan kemudian menghela nafas, harta di gelang itu harus dibagi rata di antara kita berempat. Bagaimana? Hampir sama, tapi gadis itu menerima warisan. Kita harus segera menyela, mengambil warisan, dan membagi 4 keluarga secara merata.
Ya, keuntungannya tidak bisa diambil oleh keluarga Su. Nenek moyang lainnya berbicara dengan acuh tak acuh. Jangan terlalu banyak menipu orang. Nenek moyang keluarga Su meraung. Dia benar-benar marah, seperti singa yang marah, menatap leluhur dari 3 keluarga lainnya. Dia meraung, ketika menerima warisan, jika kamu memaksa untuk menyela, mereka yang menerima warisan pasti akan digigit kembali dan mati. Apalagi warisan tidak dapat dibawa ke depan. Kamu tidak tahu jika kamu tidak mencobanya. Meremehkan untuk menjadi leluhur. Ya, tidak apa-apa, coba saja, kata leluhur keluarga lainnya dengan dingin. Cahaya dingin di mata mereka. Terlebih lagi, mereka tidak boleh membiarkan orang-orang dari keluarga Su mendapatkan warisan yang lengkap, atau mereka akan bangkit di masa depan. Apakah ada tempat untuk keluarga lain di kota Gusu? Mereka tahu bahwa jika dia secara paksa mengganggu warisan Su Lei, dia akan mati, dan tidak mungkin untuk mengekstraksi warisan tersebut. Tapi tujuan mereka adalah membunuh Su Lei. Terlalu banyak menggertak orang. Aku akan berjuang sampai mati hari ini, dan aku tidak akan membiarkanmu memindahkan orang-orang keluarga suku. Nenek moyang keluarga Su meraung, dan tubuhnya dipenuhi bau yang tidak enak. Su Lei yang memenangkan warisan tanah leluhurnya adalah harapan keluarga Su. Dia tidak boleh membiarkan Su Lei mati. Tuan keluarga Su juga berdiri di samping leluhur keluarga Su. Haha, Su tua, aku khawatir tidak cukup hanya mengandalkanmu saja. Aku akan berurusan dengan lelaki tua ini dan perempuan itu. Aku akan memberikannya padamu. Ayah dari keluarga itu mencibir, dan tubuhnya juga dipenuhi dengan nafas yang luar biasa. Dia melangkah ke arah leluhur keluarga Su, dan nafas beradu di udara dan meraung. Sebaliknya, pemilik keluarga menyukai tuan keluarga Su. Jika kamu ingin berurusan dengan seorang gadis, kamu tidak harus melakukannya. Aku akan melakukannya. Keluarga lain, kepala keluarga Hong, mulai berjalan menuju Su Lei. Ayah dari keluarga Su menunjukkan jejak keputusasaan di matanya. Leluhur dari 4 keluarga semuanya mencapai prestasi mereka di Mingsheng Xiaocheng. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri tidak bisa menghentikan 3 keluarga lainnya. Tuan dari keluarga Hong, dengan senyum ganas di wajahnya, memaksanya untuk menghadapi Su Lei. Tentu saja, dia masih menyimpan sedikit kehati-hatian, karena Su Lei menerima warisan naga Suanyin dan jiwa naga Suanyin. Aku tidak tahu apakah itu masih ada. Adapun Lu Ming duduk di samping Su Lei, dia langsung mengabaikannya. Dalam kompetisi setengah bulan yang lalu, meskipun Lu Ming menunjukkan kekuatan yang mengerikan, dia adalah tahap ketiga dari semi suci, orang kuat dari Teng Aturan, dan sama sekali tidak memperhatikan Lu Ming. Saat ini, Lu Ming membuka matanya dengan warna ketidakpedulian. Pergilah. Sebuah kata, berguling, diucapkan dari mulut Lu Ming. Nak, apa yang kamu bicarakan? Tuan dari keluarga Hong sedikit tertegun, dan kemudian menunjukkan senyum muram. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Suara Lu Ming lebih dingin. Suara yang besar, maka aku akan membunuhmu dulu. Tuan dari keluarga Hong memiliki kesempatan yang dingin untuk membunuhnya. Dia meniup tangannya ke arah Lu Ming. Menyentuh. Pada saat ini, Lu Ming bergerak, dan tiba-tiba menuangkan kepala keluarga Hong dan meraihnya. Semua serangan dan pertahanan pemimpin keluarga Hong runtuh dalam sekejap. Lu Ming berada di atas kepalanya, mencengkeram cakar di tenggorokannya, dan kemudian membentur tanah dengan keras. Ledakan. Tanah bergetar dan sebuah lubang besar pecah. Semua tulang tuan keluarga Hong patah. Selain itu, kekuatan penghancur Lu Ming yang mengerikan menyerbu ke dalam tubuhnya dan menghancurkan jiwa dan rohnya. Kamu. Kepala keluarga Hong terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Matanya menatap Lu Ming dengan warna yang luar biasa, lalu kepalanya miring dan dia mati. Di tempat kejadian, yang lain tercengang. Lu Ming benar-benar membunuh tuan dari keluarga Hong dengan satu gerakan. Dia adalah orang yang kuat di tahap ketiga dari aturan setengah bijak. Tuan keluarga Su berkeringat dingin di punggungnya. Dia senang dia tidak memulai dengan Lu Ming di awal. Kalau tidak, itu akan menjadi nasib yang sama. Nak, kamu ingin mati. Nenek moyang keluarga Hong, sebagai tanggapan, mengeluarkan napas yang mengerikan di tubuhnya. Seng Wei yang luas mendesak ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, leluhur keluarga Hong melangkah keluar dan membunuh Lu Ming. Tenda pisau yang mengerikan disayat ke arah Lu Ming. Hentikan. Nenek moyang keluarga Su berteriak dan ingin membantu Lu Ming. Tapi ketika dia menikah, dia meniup tangannya dan membunuhnya. Dia tidak punya pilihan selain melawan dan membela diri. Bila mengerikan leluhur tua keluarga Hong akan dipotong di kepala Lu Ming dalam sekejap. Telapak tangan Lu Ming bersinar, dan jaket air Liu Yuan menutupi telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan meraih tenda pisau leluhur tua di tangannya. Pedang lawan berhenti di udara. Potong untukku. Nenek moyang keluarga Hong raung, kekuatan suci mendidih, dan kekuatan hukum pecah. Dia ingin membagi Lu Ming menjadi 2 bagian dengan tangan dan tangannya. Namun,
Ujung pisaunya masih berhenti di udara, berhenti di tangan Luming, tidak turun 1 sen pun. Apa yang sedang terjadi? Hati leluhur keluarga Hong bergetar sesaat, dan matanya dipenuhi warna yang luar biasa. Dia adalah orang kuat di Tanah Suci. Bagaimana Luming bisa memblokir serangannya dan terlihat sangat santai? Menyentuh. Luming tiba-tiba memaksa, pisau pihak lain, seperti kaca umum pecah. Kemudian, Luming menggunakan langkah angin dan guntur, dan dengan gerakan kakinya, dia muncul di depan leluhur keluarga Hong dan meledak dengan tinjunya. Sarung tangan Liu Yuan bersinar, dan aturan kekacauan pecah, menghancurkan segalanya. Nenek moyang keluarga Hong berjuang keras untuk memotong pisau, tetapi dihancurkan oleh tinju Luming. Menyentuh. Tinju Luming, dentuman keras di tubuh leluhur keluarga Hong menjerit, tubuh mengeluarkan lubang besar, terbang jauh, mulut besar memuntahkan darah. Wah! Kemudian, di tangan Luming, senjata naga hitam muncul dan ditembakkan. Itu menembus ke jantung alis Hong, memakukannya ke tanah, tidak meninggalkan jejak vitalitas. Mati. Nenek moyang keluarga Hong dibunuh oleh Luming. Pada saat ini, semua orang menatap Luming, dan pupil mata mereka melebar. Mereka semua tidak bisa dipercaya. Orang suci, begitulah caranya dibunuh, dan kelihatannya begitu mudah. Bukan orang suci dan tukang jagal, mereka hanya mendengar dalam legenda, tetapi sekarang, itu benar-benar terjadi di depan mereka, membuat mereka seolah-olah dalam mimpi. Tahap kedua setengah suci. Keluarga tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, mereka akhirnya melihat kultivasi Luming. Terima kasih sudah subscribe Penatua.